itu ada di mana sih gitu. Nah, mungkin nanti Fahmi bisa bantu ya, Fahmi ya. Gitu. Tapi sebelum itu, saya ingin menekankan sih, kalau konsistensi dari hasil optimasi Google Business Profile adalah hasil yang nyata gitu. Kalau tadi saya bilang, eh sorry ini saya agak nggak kelihatan, saya geser sedikit. Oke. Nah, kalau tadi saya bilang saya bantu klinik di Denpasar, setelah 3 bulan, saya bisa meningkatkan 68% dari direction clicks dari yang sebelumnya sangat-sangat sedikit itu. Karena visibilitasnya meningkat, kepercayaannya meningkat, orang jadi mau ke sana gitu. Itu di Denpasar. Terus untuk dealer otomotif juga setelah saya optimasi 15 keyword baru itu muncul di top 3 map pack. Nah, dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Lalu yang tadi restoran, engagementnya tuh naik 2 kali setelah posting mingguan gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tahu nih seberapa kuat sih profil bisnis teman-teman di Google gitu ya, supaya bisa be found, be trust, and be chosen, mungkin ini bisa dijelaskan oleh Mas Fahmi ya. Oke, kalau gitu Pak Radit. Mungkin dari apa teman-teman semua yang udah hadir di webinar kali ini, eh, kita bisa coba bantu cek secara gratis. Kita bantu audit lokasi bisnisnya. Mungkin boleh diketikkan nama bisnis dan juga lokasinya ya. Nanti dari saya bantu coba untuk cek bisnisnya itu apakah sudah visible secara posisi rankingnya di Google. Oke, coba dari Pak Radit boleh bergantian dulu Pak Radit. Coba Oh, saya boleh, boleh. bantu share screen terlebih dahulu. Oke, Nah, ini caranya. oke, banyak nih ya. Coba satu-satu kali ya. Oke. Cut and Co Barbershop Bandar Lampung. Coba. Oke, saya coba share screen mengenai. Oke, sudah terlihat Pak Radit share screenan saya? Udah, udah. Oke, tadi ada dari Cut and Co. Cut and Co Barbershop Lampung. Oke. Ini ada beberapa lokasi ya ternyata ya. Coba saya cek satu dulu deh. Biasanya tuh kalau orang cari barbershop atau tempat cukur ya, kita coba di sini ada opsinya ya. Jadi profilnya diklik, habis itu ada opsi keyword apa yang mau coba dicari gitu. Kita coba keyword barbershop. Secara pencarian lokalnya itu barbershop ternyata visibilitasnya udah oke untuk cabang yang ada di Lampung Kota nih sepertinya gitu. Dia udah di posisi satu dan juga bisnis visibility-nya 64%, area difficulty-nya di medium. Oke, ini untuk Cut and Co. Coba saya cek lagi tadi ada banyak. Kita cek beberapa lagi ada dari oke, Tartelun Treats. Coba saya cek ya. Tartelun Treats. Tartelun, sorry, Tartelun Treats Bandung. Oke, ini ada lokasi di Sukawarna Baru. Kalau boleh tahu, Tartelun Treats itu apa ya? Makanan berarti ya, dia ya. Coba kita cari pakai keywordnya dessert. Dessert Bandung. Karena lokasi di Bandung kan. Oke, secara pencarian, oke, ini bisa dibilang masih ukuran yang bisa dibilang jauh banget. Ini antara bisnisnya baru dibuka, secara offline-nya baru muncul. Jadi dia masuk ke posisinya di 152. Kalau pencarian dessert di Bandung, wah itu masih sangat amat jauh. Jadi ini sangat amat potensial untuk dioptimalkan sih dari sisi Google Business Profile ya. Oke, mungkin satu lagi ya Pak Radit ya. Untuk Boleh, kita boleh. coba cek. Ada lagi Tuh, Sari Lambau. Sari Lambau, coba.
di Palembang ya. Sari Lambau Malang. Oh iya Malang, sorry. Saya bacanya Palembang. Sari Lambau Malang. Ini sepertinya rumah makan deh. Oh, sorry, sorry. Sari Lambau. Oke, Sari Lambau. Rumah makan Malang. Secara posisi keywordnya itu Sari Lambau. Oke, ini terlihat masih jauh juga nih, Pak Radit. Mungkin Ya, kalau yang ini mungkin aku nanti dari kali ya. ya dari apa? Anda yang punya Sari Lambau tadi bisnis ownernya mungkin bisa lebih dioptimasi lagi gitu. Oke, jadi Betul. secara sebenarnya posisinya ada di mana sih Pak Radit munculnya? Mungkin kalau dicontohin di Google langsung seperti ini ya kali ya Pak Radit ya. Boleh. Kayak tadi ya, barbershop di Palembang tadi ya. Oke, posisi-posisinya tadi itu ada di sini ya berarti ya Pak Radit ya. Betul. Yes, di situ. Oke, jadi bisa dibilang lokal SEO itu dia menciptakan pencarian itu bisa masuk ke posisi atas ini ya berarti ya. Betul. Betul Pak Radit. Betul. Lebih optimal lagi dan lebih mudah ditemukan lagi gitu ya. Betul. That's Oke. Oke, oke. Mungkin kalau buat teman-teman semua yang mau coba ngecek nanti audit free auditnya, itu bisa di mana Pak Radit? Di bookletnya ada link khususnya atau bagaimana? Nanti tim saya akan drop link di chat. Mungkin udah di drop mungkin. Oke, itu teman-teman bisa lihat dapatkan free visibility audit untuk membantu mengetahui posisi bisnis Anda di pencarian lokal. Hmm. Itu linknya ada di localboost.id ya teman-teman. Oke, berarti bisa dibilang bookletnya itu bukan sebagai teori, tapi emang udah langkah cara-caranya berarti ya Pak Radit ya? Betul, betul. Karena ini based on my experience, Mas. Based on Oke. our experience di Toffee Dev sih. Jadi, don't worry, ini juga gratis. Nah, tapi untuk gratis ada terms and condition-nya. Mungkin nanti bisa langsung klik di localbus.id juga. Gitu. Oke, berarti bisa dibilang untuk lokalbus.id-nya itu ada gratis tapi ada syarat dan ketentuannya pastinya. Boleh. Betul, Nanti betul, buat betul. teman-teman yang mau coba kepoin langsung aja klik link ada di chat di lokalbus.id. Oke. Oke, kalau gitu. Oh, nih mungkin ada banyak-banyak bisnis yang tadinya udah diketikkan tapi saya belum bisa sempet satu-satu gitu ya karena keterbatasan waktu juga gitu. Oke, jadi nanti bisa aja langsung dicek ke lokalbus.id atau kalau misalkan mau coba ngobrol sama tim Tofi Dev, bisa ketikan info ya Pak Radit ya di kolom chat ya. Betul, boleh. Nanti nanti infonya ada tim yang akan menghubungi langsung ya. Boleh kalau nanti mau coba konsultasi terlebih dahulu mengenai cara-caranya seperti apa, bisa konsultasi bersama timnya Tofi Dev. Eh, Tinggal diketikkan info di kolom chat. Nanti ada tim dari Tofi Dev akan menghubungi teman-teman semua yang hadir di webinar pada siang hari ini. Oke, Mas, kalau gitu. Mungkin udah daftar. yes, gimana Pak Radit? Sorry. Nah, itu tadi saya lihat kakaknya sudah daftar, Pak. Terima kasih. Oke, siap kalau gitu. Oke. Dari Pak Radit mungkin sebagai ada lagi yang mau disampaikan atau mungkin closing statement mungkin Bapak? Oke, kalau dari saya sebenarnya udah cukup sih, Mas. Tapi mungkin saya mau ngasih beberapa notes aja. Lebih ke ini sih, sebagai penutup aja ya. Jadi, saya ingin merimain teman-teman kalau di era digital ini ya, teman-teman, yang menang itu bukan yang paling besar. Jadi, seberapapun bisnis kalian besar, segede apapun, tapi kalau nggak terlihat, nggak dipercaya, dan nggak konsisten, ya kalian tetap akan gagal gitu. Dan kalian akan tetap kalah dengan kompetitor yang sudah lebih terlihat, dipercaya, dan lebih konsisten gitu. Jadi, thank you teman-teman semua udah hadir di webinar kali ini. Thank you Kak Fahmi atas opportunity-nya. Selamat. Oke, baik, baik, baik. Kalau gitu, Pak Radit jangan kemana-mana dulu ya. Kita masih lanjut lagi ngebahas mengenai TikTok nantinya. Oke, ini dari Google, yaitu lokal SEO, penyampaian materi dari Pak Radit. Saya ngerasa itu sangat helpful. Balik lagi buat teman-teman semua yang lagi jalanin bisnis.
yang lagi bingung mau coba jalanin strategi dari mana, mungkin si lokal bus tadi bisa jadi salah satu opsi untuk langkah awalnya terlebih dahulu. Ada pertanyaan juga, mudah dipraktekkan untuk pemula. Saya yakin ini mudah dipraktekkan untuk pemula sih. Karena di bukletnya tadi, kalau nggak salah Pak Radit bilang udah bukan ini lagi ya, udah bukan teori lagi, tapi emang udah step-stepnya ya, berarti ya Pak Radit ya. Tuh. Sangat-sangat mudah. Oh, oke, 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 oke. Kalau gitu siap. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, boleh ditampung dulu di kolom chat untuk Pak Radit. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai lokal SEO ataupun mengenai visibilitasnya muncul lebih besar lagi di Google, silakan bisa dituangkan dulu di chat. Nanti di sesi Q&A akan saya coba bacakan satu persatu. Oke. Kalau gitu sekali lagi terima kasih Pak Radit, tapi jangan kemana-mana dulu. Kali ini kita next-nya akan membahas mengenai pencarian melalui TikTok. Pasti saya yakin beberapa business owner yang ada di sini melihatlah potensi TikTok ini saat ini tuh sangat amat darderdol lah bisa dibilang ya kan. Sangat amat bisa mengembangkan bisnis secara cepat gitu dengan FYP, dengan bisa muncul di berbagai hashtag segala macam gitu. Oke, mungkin untuk pembahasan mengenai bisa muncul atau bisa kelihatan di TikTok pada siang hari ini akan dibahas oleh Bapak Yosef. Mungkin saya sapa dulu. Halo, selamat siang Bapak Yosef. Halo, salam kenal teman-teman. Halo Pak Radit, Pak Fahmi. Siap. Siang. Selamat siang Bapak Yosef. Oke, jadi pada siang hari ini akan berbagi tips ya Pak ya mengenai TikTok itu sendiri gitu Pak ya. Iya, betul. Jadi ini Oh, TikTok nih mungkin teman-teman juga kenapa kita buat event bersama karena TikTok itu berpartner sama Google ya ternyata ya. Nanti kita akan spill juga apa sih skema partnershipnya antara Google dan TikTok dan kenapa teman-teman harus mengaktifkan kedua-duanya kalau bisa. oke, siap 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 kalau gitu. Oke, baik tanpa berlama-lama lagi, kita coba ngebahas langsung dari Pak Yosef yaitu dari RKP. Untuk Pak Yosef waktunya dipersilahkan. Oke, selamat siang teman-teman. Habis makan siang ya, nih mungkin agak ngantuk sedikit. Kalau yang ngantuk kita boleh stretching ya, stretching kanan kiri juga ya boleh ya. Nah, soalnya saya habis ini habis baru makan teman-teman. Habis makan tuh biasanya kita ngantuk. Nah, saya habis baru buat kopi. Nah, jadi kalau teman-teman yang mungkin rasanya kok ini kayaknya habis makan siang ngantuk ya. Yang udah umur di atas 30, nah siapa tuh di atas umur 30 ya. Kalau udah kena yang namanya nasi ya, udah deh ngantuk kita langsung perlu kopi. Nah, makanya tadi saya tuh sebenarnya udah di Zoom, cuma masih belum dinyalain kameranya karena buat kopi dulu ya supaya bisa membawakan sesi ini dengan lancar juga ya teman-teman karena mungkin di luar sana teman-teman sudah banyak mengikuti ada beberapa ya teman-teman ikut sesi yang membahas mengenai TikTok. Tapi kayaknya sampai sekarang saya rasa nggak ada yang membahas seputar TikTok yang khusus buat teman-teman yang punya bisnis yang ada lokasinya. Itu masih jarang banget. Nah, kita akan bahas di siang hari ini gimana caranya teman-teman khusus yang punya rahasia lokal bisnis, yang punya lokasi bisnis supaya teman-teman bisa ada antriannya di depan dari toko teman-teman, outlet teman-teman, tapi nggak usah jadi konten kreator. Jadi ini bukan sesi teman-teman untuk gimana caranya jadi konten kreator ya. Itu mungkin ada di webinar lain, itu ada di sesi lain. Di sini untuk teman-teman yang mau berkembang, bisnisnya menjadi nambah cabang, menjadi banyak antriannya di depan toko teman-teman, tempatnya adalah di sini. Jadi kalau teman-teman sudah berada di sini, berarti teman-teman berada di tempat yang tepat. Nah, sebelum mulai saya mau kenalan dulu ya. Mungkin teman-teman ada yang pertama kali juga nih bertemu dengan saya di sesi ini. Perkenalkan teman-teman, nama saya Yosef Abbas. Ada yang bilang Yosef Abbas itu anak basket. Tapi kalau saya bilang, oh bukan, bener sih, saya itu hobinya main basket. Jadi anak basket itu kan Abbas ya. Cuma saya bilang Yosef itu Abbas itu Aji Baskoro teman-teman. Jadi bukan anak basket ya, walaupun hobi saya itu sebenarnya main basket. Kenapa berhubungan dengan yang sekarang ini? Karena sekarang kita udah zamannya nih teamwork, zamannya kolaborasi ya. Apa itu? Teman-teman sekarang kalau punya bisnis, itu tampilnya itu harus di lebih dari satu, nggak hanya di Google aja, tapi juga di TikTok aja. Nah, kebetulan saya tuh bisa dibilang tanda petik ya, ordalnya TikTok ya, atau ordalnya Shopee. Nah, mungkin di layar teman-teman bisa lihat foto juga. Ini adalah foto saya lagi ke kantor Shopee sama ke kantor TikTok. Kok ke kantor TikTok sama Shopee itu ngapain ya pertanyaannya ya? Biasanya setiap mau ada hari-hari besar, misalnya kemarin Ramadan, nanti bentar lagi ini mau ada Harbolnas, biasanya dari TikTok sama Shopee itu minta laporan dari saya karena saya ini official agency-nya TikTok sama Shopee. Apa yang dilaporin? Biasanya adalah perkembangan para kreator-kreator. Jadi kalau teman-teman suka lihat ada live shopping yang kemarin 10-10, ada yang live-nya itu di gudang ya, ada yang live-nya itu mungkin juga di tematik ya. Jadi ada hiasan-hiasannya, ada yang pakai kemarin itu 10-10 ada voucher bertebaran ya. Nah, kalau teman-teman lihat live-live yang seperti itu,
saya berada di balik orang yang nge-live di TikTok atau nge-live di Shopee. Nah, termasuk teman-teman kalau ada update-update baru ya, contohnya update dari TikTok. Biasanya saya tuh diundang ke kantornya TikTok. Jadi TikTok itu kasih update itu ke beberapa orang, namanya ini adalah Certified Trainer atau TikTok Official Educator. Nah, kebetulan saya Certified Trainer atau TikTok Official Educator. Itu sertifikatnya yang sebelah warna hijau. Nah, yang sebelah satunya lagi itu adalah sertifikat saya juga yang kedua. Ini bukan sebagai TikTok Official Educator tapi Official Partner Talent Management Agency. Jadi beberapa kreator-kreator yang live tadi itu dinaungi oleh agensi kita, RKP Management. Nah, dalam siang hari ini saya mau share celahnya apa kalau mau kolaborasi dengan kreator-kreator yang seperti itu ya teman-teman ya. Kadang kan kita hanya ngelihat dari layar HP kita aja, ngelihat orang-orang yang ada kreator di dalam TikTok aja. Nah, siang ini kita akan spill dari balik layar sebenarnya gimana sih caranya kalau mau kerja sama mereka dan baiknya itu kayak gimana supaya mereka bisa datang ke tokoku, ke outletku, ke geraiku ya. Nah, siang ini kita akan sharing teman-teman. Dan kebetulan ada rilis satu fitur baru dari TikTok yang ini bagus banget. Kalau teman-teman tadi saya sempat lihat juga ada yang bisnisnya itu travel ya, travel umroh, travel pada umumnya lah. Terus kedua ada tempat villa ya. Ada beberapa yang sekarang tadi saya lihat ada villa-villa ya. Itu jangan sampai ini katanya kecepatan Kak ngomongnya. Sengaja teman-teman supaya bangkit lagi, dengerin lagi ya. Nah, jadi sebisa mungkin teman-teman jangan sampai ada yang lewatkan karena saya mau nge-share sebenarnya update terbaru dari TikTok yang ini update-nya ini khusus buat teman-teman yang punya outlet, punya gerai. Nah, ada satu fitur namanya adalah TikTok Live khusus untuk bisnis yang jasa dan bisnis yang punya lokasi. Live teman-teman, bukan VT. Nah, kita akan lihat nanti di dalam sesi kita di hari ini. Selanjutnya adalah biasanya kalau di TikTok itu suka ada tadi ke kantor TikTok. Kalau di satu lagi ya tetangganya ya marketplace yaitu Shopee. Biasanya saya suka hadir di sana juga untuk membawakan sesi ini. Kalau di TikTok teman-teman mungkin pernah lihat ya yang ada di RCTI. Suka ada penghargaan awards untuk kreator-kreatornya TikTok ya. Pernah ya? Nah, saya pun biasanya hadir di sana sebagai top agensinya TikTok. Tapi di Shopee biasanya saya juga diminta untuk membawakan sebuah sesi. Itu adalah sesi mengenai fokus saya. Biasanya saya tuh spesialisnya di dua. Satu adalah live shopping. Jadi ini kebetulan sesi saya membawakan live shopping di ekosistem digital. Sama yang kedua, ini yang baru kemarin tahun 2025 di bulan Agustus kemarin. Jadi sekarang kan udah bulan Oktober ya. Ini udah lewat beberapa waktu. Ini di Agustus kemarin. Ini saya membawakan seputar kolaborasi dengan affiliate atau sekarang kolaborasi dengan kreator ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang saya sharingkan hari ini di siang hari ini bersama dengan teman-teman nih di ruangan hari ini itu adalah juga apa yang saya dapatkan dari Shopee dan dari TikTok juga dan yang saya bawakan di sesi-sesi saya di sana juga ya. Jadi kita akan membahas bareng sebenarnya mendekati akhir tahun ini kita ada nggak yang di sini omsetnya ini mulai naik ya? Mudah-mudahan ada ya. Karena saya ngelihat beberapa teman-teman seller yang ada di Shopee, beberapa teman-teman seller yang ada di TikTok, termasuk yang punya resto, punya travel ya, punya cafe, itu mengalami kenaikan jumlah transaksi di mendekati. Kalau online ini berarti udah mau yang namanya tanggal kembar akhir tuh Harbolnas. Kalau offline ini udah namanya peak season. Nah ya peak season ya. Peak season itu di akhir tahun mulai naik ya trafficnya atau jumlah pembeliannya. Nah harapan saya teman-teman, habis mendengarkan sesi saya ini, apa yang saya bagikan itu bisa membawa teman-teman nggak ketinggalan. Karena sayang banget ya, kemarin contohnya ada di Ramadan, banyak pada kreator dan juga para seller, para business owner dapat profitnya. Ternyata kita jadi bagian yang nggak dapat, ngeliatin aja mereka dapat ya. Nah harapan saya adalah di akhir tahun ini udah peak season, teman-teman bisa dapat. Ini adalah komunitas dari kreator saya, namanya RKP Management. RKP Management ini adalah komunitas reviewer food, ada komunitas affiliate yang ada di TikTok Go. Kita bukan menjebatani antara teman-teman lalu dikonekkan dengan kreator-kreatornya, tapi kita kreator ini tuh join ke kita sebagai talent kita. Jadi dikontrak teman-teman. Jadi kayak talent management artis mungkin ya, artis kalau masuk ke talent management kan ada kontraknya. Nah jadi mereka ini memang kita latih dan ditanya sama Shopee, ditanya sama TikTok. Bagaimana perkembangan penjualan live-nya dari kreator A, B, C, D gitu ya. Nah, jadi ini adalah komunitas kita RKP Management dan setelah Harbolnas mungkin sebentar lagi ya di 12.12 biasanya kreator-kreator itu kalau affiliate itu banyak kan juga ada dari luar kota. Mereka ngumpul bareng. Nah, ini biasanya kita ngumpul kemarin itu tahun lalu di ICE BSD. Jadi ini adalah kumpulan para kreator-kreator atau TikTok kreator lalu
Mereka berkumpul terbang ke Jakarta, liburan ya, kalau dari daerah itu liburan ke Jakarta, lalu kita ngumpul bareng. Nah, jadi ini adalah wajah dari kreator RKP Management. Nah, yang akan saya bagikan adalah gimana caranya kita bisa mengembangkan, tadi teman-teman udah dapat ya, tips untuk Google. Nah, sekarang saya akan memberikan untuk TikTok yang saya terapkan ke bisnis saya sendiri. Jadi ini ada 3 cabang, ini bisnis saya sendiri yang jadi case study saya, walaupun di luar dari ini juga saya menangani brand-brand mulai dari brand yang multinasional, nanti saya kasih lihat ada brand yang nasional bahkan sampai yang sedang merintis. Tapi saya nggak hanya ingin berbicara aja ya, tapi saya ingin menerapkan apa yang sudah saya pelajari. Dan hasil saya menerapkan adalah saya memiliki 3 cabang bisnis yang di beauty studio. Ini cabang pertama, cabang kedua, lalu ini cabang ketiga. Mungkin tadi ada yang di daerah Bintaro juga ya teman-teman ya. Nah ini cabang saya di daerah Bintaro. Jadi mungkin kalau di Bintaro itu ada Bintaro sektor 9 dekatnya Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah mungkin ada teman-teman yang daerah Tangerang ya. Nah saya memiliki salah satu cabang saya di beauty studio di sana. Dan ini saya mulai dari rumah, dari ruang tamu. Nah gimana caranya? Dengan TikTok dan Instagram. Dulu belum ada TikTok, pakainya Instagram. Lalu berkembang dari rumah, akhirnya berkembang ke 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang. Ya masih berkembang terus ya. Harapannya teman-teman juga bisa mengalami progres yang sama dengan tips yang sama. Karena saya biasanya sharingkan hal tersebut itu ke beberapa komunitas. Nah ini kebetulan tadi kan bisnis saya tuh mengenai beauty studio ya. Jadi saya juga sharing di komunitas yang beauty studio. Tapi nggak hanya beauty studio aja kok teman-teman, jangan khawatir. Karena tips yang sama ini saya juga sharingkan di teman-teman yang punya bisnisnya itu seperti yang hadir di saat ini. Jadi waktu itu di pandemi ya, pandemi itu kita sulit untuk keluar rumah. Kebetulan beauty studio saya juga tutup karena waktu COVID itu kan nggak boleh nyentuh mata ya. Kalau nyentuh mata ketularan COVID ya. Katanya sekarang di luar lagi flu juga ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa aman ya menjaga kesehatan sampai di akhir tahun 2025 ini. Jadi udaranya kan panas, katanya suka ada flu lagi, ada COVID lagi ya. Hati-hati. Nah waktu itu, waktu ada COVID, saya diminta untuk tur muter dari beberapa kota di Indonesia sama Kemenkop UMKM, lalu bersamaan juga dengan logistik, namanya dulu adalah Ninja Express ya. Itu muter-muter untuk mengajarkan gimana caranya teman-teman yang punya bisnis itu nggak usah lewat personal branding, nggak usah lewat jadi kreator. Kenapa teman-teman? Karena di sini saya jadi sadar, kita punya bisnis beauty studio, kayak saya misalnya ya, pakai personal branding, disuruh ngangkat HP, terus disuruh konten ya, servisnya sulam alis, eyelash ya, terus suruh ngonten cowok berjambang kayak saya, kan nggak masuk ya teman-teman ya. Ada saya ketemu ibu-ibu punya kue di pasar pagi, setiap hari dia ke pasar pagi gelar lapak dagangannya, terus katanya di tipsnya disuruh personal branding, angkat HP-nya buat video di TikTok, ya nggak masuk juga. Ada bapak-bapak bisnisnya skincare, ya nggak masuk juga. Jadi banyak orang yang mungkin seperti teman-teman, kita maunya fokus kembangkan bisnis, bukan mau jadi kreator. Nah, buat teman-teman yang merasa aku nih mau ngembangin bisnis, aku bukan pengen jadi kreator, maka tempatnya tepat di sini teman-teman, karena yang saya bagikan ke mereka ini adalah bukan cara untuk ngonten, bukan cara untuk jadi kreator, tapi cara supaya teman-teman punya bisnis di TikTok, punya bisnis mungkin di Instagram, tapi bisnisnya bisa berkembang. Nah, ini adalah beberapa klien-klien saya yang saat ini memang berkolaborasi dengan saya, mulai dari yang brand multinasional ya, contoh seperti ada P&G, seperti ada yang nasional juga ada, seperti Wardah contohnya, ada beberapa brand contohnya kalau di baju anak ya, ada Libby, kalau di skincare juga ada Emina, ada Jackwell ya, mungkin teman-teman ada yang familiar di sini. Nah, kita membantu mereka untuk apa? Kita membantu mereka dalam 2 hal. Satu adalah kolaborasi afiliator atau kreator, yang kedua adalah live shopping. Nah, di sesi saya akan membagikan juga tips dari 2 ini yang mungkin bisa teman-teman terapkan di bulan ini supaya nanti ke depannya, beberapa bulan ke depan teman-teman bisnisnya bisa lebih berkembang lagi. Oke, sebelum mulai ya, saya mau minta tolong dulu dong teman-teman, karena ini kan sesinya 1 jam ya, dan sesi 1 jam ini cukup panjang. Kalau boleh tahu, teman-teman itu aktifnya lebih di mana? Misalnya, ini kan tadi siang-siang, sekarang udah jam 2, udah mau jam 3 ya. Nah, kalau teman-teman makan siang, ngajak rekan kerjanya, ngajak anaknya atau suaminya atau pasangannya, gebetannya, itu biasanya teman-teman akan nyari referensinya itu tempat makan dari mana. Nah, kalau 1 berarti teman-teman biasanya langsung masuk Google, langsung nyari. Kalau 2 berarti langsung masuknya ke TikTok, searching di TikTok, langsung nyari video-videonya. Atau di yang ketiga di Instagram. Nah, boleh teman-teman ya, kalau lebih sering Google berarti 1, tulis angka 1. Kalau lebih sering yang TikTok berarti ketik angka 2. Kalau lebih sering yang Instagram berarti 3. Kenapa ini penting? Karena
Jawaban teman-teman akan menentukan 1 jam ke depan ini saya mau bahas apa ya. Kalau misalnya ternyata teman-teman nge-search-nya di Instagram, ya saya nggak akan bahas yang TikTok, saya nggak akan bahas yang Google. Kalau teman-teman ternyata banyak yang ngetiknya di TikTok, ya saya juga akan lebih membahas ke TikTok dan akan nggak bahas yang nomor 1 dan nomor 3 ya teman-teman ya. Nah saya coba lihat nih, wah ini luar biasa teman-teman ya. Udah banyak yang ketik nomor 1, katanya nomor Pak Yohanes nomor 1, ada Kak Alusia nomor 3, Kak Reza nomor 2, Kak Claudia nomor 2, Kak Astrid nomor 2, Kak Irvani nomor 2. Wah, nomor 2 banyak ya di TikTok ya, nomor 2 ya. Kak Kristianto nomor 3 di Instagram. Kak Damar Riyadi nomor 1. Nah, ini thank you teman-teman, terima kasih banyak. Ini teman-teman bisa melihat sendiri di kolom komen. Kalau bisa saya simpulkan dari yang kita lihat bersama-sama di kolom komen, ternyata banyak yang nomor 2 ya. Bahkan ada yang 2 dan 3 ya, 2 dan 3. Tapi juga ada yang nomor 1 teman-teman. Nah, ini pentingnya. Kadang-kadang kita punya bisnis, kita nih kayak saya udah mungkin kepala 3 ya, udah kepala 3, sebentar lagi mau kepala 4. Mungkin namanya milenial akhir lah ya, milenial akhir. Ada yang milenial awal, ada yang Gen Z kalau sekarang Gen Z. Cuma uniknya teman-teman, biasanya kan kita sekarang tuh lagi pengen menargetkan yang pembeli punya daya beli, betul nggak ya? Pembeli punya daya beli dan usia produktif, betul ya? Karena mereka bisa spending ke bisnis kita. Nah, ini ternyata dari riset itu banyakan di Gen Z. Nah, di jawaban yang ada di kolom komen ini menunjukkan sebenarnya kalau Gen Z itu rata-rata nyarinya kemana. Bahkan mungkin ada beberapa teman-teman yang udah ini juga ya, punya anak, misalnya ibu-ibu anak muda ya, itu juga banyakan dari nomor 2. Nah, ini unik teman-teman. Jadi di sini kebanyakan kita yang punya bisnis, kita berfokus kalau umur yang udah 30, 40, 50 ya, kita punya bisnis itu kan biasanya udah cukup berumur. Apalagi kalau teman-teman punya resto yang udah cukup berkembang, udah cabangnya udah di atas 5 ya. Biasanya akan pola searchingnya dari nomor 1 dulu. Aku mau ngopi sama temanku sama partnerku. Cari di Google, masuk habis itu cari restonya. Ternyata beda kalau kita targetnya adalah Gen Z. Nah, Gen Z itu biasanya ini yang ngetik 2 nih, biasanya nih banyak Gen Z sama ibu-ibu muda biasanya. Betul ya? Nah, atau jangan-jangan ada juga bapak-bapak yang ternyata jiwanya masih muda. Itu biasanya ketika 2 dulu biasanya ya. Jadi TikTok dulu. Tapi pertanyaannya gini teman-teman. Apakah kalau kita sudah ngetik di TikTok, terus Google-nya nggak kepake? Nah, ternyata yang saya temukan waktu kemarin itu saya sempat ngumpulin ada tim marketing saya. Kan ada 10 orang ya tim marketing saya. Saya tanya, kamu biasanya searchingnya dari mana? Kamu dari mana? Ternyata dari tim saya ini kan variatif. Ada yang headnya itu udah milenial ke atas ya, udah baby boomers, mendekati di bawah baby boomers sedikit. Ada yang Gen Z, content creator, ada graphic designer, itu Gen Z. Saya tanya ke mereka, kamu biasanya kalau nyari makan siang tuh kemana? Ternyata yang headnya itu jawabannya Google aja Pak langsung. Karena praktis, tinggal nyari yang dekat sini mana, langsung aja ketik di Google. Nggak usah repot jadinya. Oh ternyata beda jawabannya sama yang anak graphic designer yang Gen Z. Dia bilang, Pak enggak Pak, kalau saya biasanya searching dulu di TikTok. Lihat di sini ada apa yang viral, yang bagus apa. Nanti kalau udah oke, baru kita datang ke sana, gitu ya. Tapi saya nanya lagi ke dia, terus yang graphic designer ini yang dia Gen Z, kamu nyari nggak dari Google juga? Oh nyari Pak. Biasanya saya taunya dari TikTok, tapi saya tetap pengen tahu juga dari Google. Tapi sebelumnya saya mau cek dulu Pak, kenapa? Ternyata di TikTok itu suka banyak yang kesannya viral, tapi ternyata begitu datang promonya habis, biasanya gitu ya. Oh gitu ya, saya baru tahu malah dari staff saya yang dari graphic design. Oh gitu ya, iya Pak, kadang-kadang sekarang malah ada yang di TikTok itu gimmicknya katanya dia buat konten di TikTok, katanya lagi diskon 30%, wadahnya besar gitu ya, untuk makanan diaduk-aduk, begitu dia datengin ke sana, itu nggak ada diskonnya. Jadi itu konten gimmick. Oh ada ya sekarang buat konten gimmick gitu ya. Nah ternyata Gen Z ini ngasih tahu ke saya juga, iya Pak, jadi gini caranya. Kalau kita biasanya mau dapat yang benar-benar ada promonya, itu dicek dari TikTok, itu ngecek lagi ke IG. Oh, jadi mereka tuh akan ngecek ke IG kalau misalnya mau tahu menunya, mau tahu promonya masih jalan nggak nih, mau tahu ada ambience-nya enak nggak ya, kira-kira ada paket buat rame-ramenya nggak ya. Ternyata itu ceknya di Instagram. Nah, ada yang merasa juga yang sama ya pola pencariannya. Nah, ini jadi pembuka atau jadi insight buat teman-teman bahwa pengetahuan baru buat teman-teman yang mungkin udah eranya baby boomers dan sudah punya restoran lebih dari 5 tahun atau punya lokasi bisnis, pencarian Gen Z itu beda dengan pencarian kita yang business owner. Kadang kita menempatkan cara kita mencari di online, itu persis semua orang itu seperti cara mencari kita. Ternyata beda. Dan ini teman-teman, kalau misalnya kita udah tahu ini, maka kita bisa memodifikasi cara kita untuk marketing di
online. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah ini saya sedikit kasih bisnis kamu yakin relate sama Gen Z. Ternyata ya memang Google tadi itu masih top search engine dan pada akhirnya yang dari Instagram sama dari TikTok itu juga akan ke Google. Nanti saya akan kasih lihat bahwa di TikTok itu ada tombol di mana orang tuh akan langsung traveling atau langsung klik masuk ke Google Direction. Jadi Google tetap jadi tempat utama, tapi bukan tempat Gen Z untuk discover bisnis baru. Nah, jadi artinya teman-teman, kita harus aktif paling tidak di beberapa platform, yaitu di Google, di TikTok, dan juga di Instagram. Oke, kita akan lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, siapa yang lagi berusaha, aku udah ada di IG dan Google mas, tapi kenapa ya kalau di TikTok itu aku udah ngonten, tapi mungkin FYP-nya susah. Atau ada yang aku udah pernah FYP, kok tapi yang ngechat aku ke WA nih bukan prospek nih, bukan leads sih, bukan klien-klien yang kriteria aku, bahkan banyak yang di luar kota. Ada yang gitu ya teman-teman ya. Nah kita akan jawab sebentar lagi kenapa itu bisa terjadi. Nah itulah kenapa strategi bisnis kita yang marketingnya untuk e-commerce atau keranjang kuning atau TikTok yang live yang seperti skincare itu beda dengan teman-teman yang punya bisnis berlokasi. Nah kita akan lihat bedanya apa. Sebelumnya teman-teman izinkan saya juga untuk sharing. Ini ada insight juga dari beberapa klien yang kita handle. Dan saya akan kasih tahu sebenarnya bukan case study-nya, tapi kenapa mereka melakukan ini. Ini adalah brand yang asalnya dari Tiongkok. Kalau teman-teman ingat, TikTok itu asalnya dari China ya, dari Tiongkok ya. Dan di China itu ada yang namanya aplikasinya Douyin atau Douyin ya tulisannya ya pakai bahasa Mandarin gitu ya, Douyin ya. Mereka itu masuk ke Indonesia teman-teman. Bukan hanya di bisnis yang kemarin kan ada Trump itu ada perang dagang ya sama US. Akhirnya memang Indonesia ini jadi banjir produk impor, termasuk brand-brand yang offline juga masuk ke Indonesia. Nah, kebetulan saya memang tadi menghandle beberapa brand yang multinasional dan brand yang skalanya nasional, termasuk juga seperti brand Aicha ini. Nah, kita lihat teman-teman, Aicha ini dia waktu itu kita kolaborasi new product launching di awal-awal mungkin 3 bulan lalu ya, dia mau launching produk. Kita melakukan campaign 71 KOL dengan 1 kreator besar, 20 kreator menengah, 50 kreator yang kecil-kecil. Nanti saya kasih tahu ini alasannya apa ya teman-teman ya, dan gimana caranya kita bisa melakukan yang serupa tapi hemat budget, ekonomis, bahkan gratis ya, atau bisa barter ya. Nanti kita akan lihat caranya gimana. Tujuan saya sebenarnya supaya kita yang punya lokal bisnis, brand lokal itu bisa bersaing nih sama yang gini-gini nih yang asalnya dari Tiongkok sana. Nah, waktu itu campaign Aicha ini kita menggunakan 71 KOL, yang dari Chengda ini kita menggunakan 50. Jadi 20 yang KOL menengah dan yang 30 ini KOL yang kecil-kecil, kreator yang kecil-kecil. Lalu di brand lainnya ada namanya brand Genji Pai, ada di Indomaret, Alfamaret, Superindo. Kita campaign untuk brand ini. Dia pakai untuk di TikTok itu 7 KOL makro dan mikro dan 100 buzzer. Buzzer ini artinya mereka followernya kecil-kecil semuanya di bawah 10k followers terus ngepost rame-rame ya. Nah tujuannya apa? Kita akan lihat kok kenapa brand-brand yang dari China ini itu melakukan hal tersebut ya teman-teman ya. Ternyata ada teknik yang bisa kita pelajari dari cara main orang di Tiongkok sana, di China yang ada di Douyin. Yang mereka masuk ke sini, mereka terapkan strategi itu, dan sayangnya teman-teman ada beberapa brand yang belum nerapin. Yang udah dari sana, dari China, mereka nerapin ini. Nah harapannya dengan kita sharing di webinar ini, teman-teman juga bisa menerapkan strategi yang kurang lebih sama dengan yang mereka terapkan supaya nggak ketinggalan jauh dari brand-brand yang dari China itu. Next lagi teman-teman, sebelum saya share kenapa mereka melakukan itu, saya mau tanya dulu ya gantian ya. Tadi kan udah ada nomor 1 pencarian di mana, nomor 2 di mana, nomor 3 di mana. Siapa yang sudah punya akun di Instagram dan TikTok? Pertama, dan kedua adalah kira-kira teman-teman followernya lebih besar di Instagram atau di TikTok? 1 kalau lebih besar di TikTok, 2 kalau lebih besar di Instagram. Silahkan ketik di kolom komen di bawah. Kalau teman-teman followernya lebih besar di TikTok, ketik 1, kalau lebih besar di Instagram, ketik 2. Boleh diketikkan silakan. Nah, kita mau sharing rame-rame, mau lihat sebenarnya yang terjadi teman-teman kita itu sama nggak kayak kita ya? Atau apakah hanya aku saja yang ternyata followernya ini masih sulit nih besarnya ya? Oh, nih udah ada nih. Jadi Kak Laras ada 1, Kak Edi 1, lalu Kak Dania 2 ya. 2 itu berarti Instagram, Kak Diba 2, Kak Chandra 2, Kak Sinta 2. Kak Lina 1, lalu juga ada IG TikTok baru buat, lalu 2 lebih lama di Instagram. Oke teman-teman, jadi ini juga sebuah kita bisa lihat ini hal yang terjadi sebenarnya
tanpa kita sadari, tapi kita ngerasa susah banget ya untuk kita ngembangin akun followers yang ada di TikTok ya. Dan kadang kita merasa insecure. Ini kok yang lain banyak yang followernya udah ratusan K, aku nih susah ngembanginnya. Nah, kita di sini berkumpul di ruangan ini, teman-teman bisa lihat bersama-sama di kolom komen, ternyata memang udah banyak yang lamanya di Instagram akunnya. Udah banyak yang ngembangin akun sama-sama nih TikTok sama Instagram. Ternyata lebih berkembang yang Instagramnya. Ini ada sedikit buka dapur ya, buka dapur dari agensi konten ya teman-teman ya. Kalau ada teman-teman yang di sini yang ikut join yang sifatnya agensi pembuatan konten Instagram atau yang ada di TikTok, ini mohon maaf ya saya spill sedikit rahasia dapurnya. Teman-teman tahu nggak kalau kita nanya ke teman yang ada agensi pembuatan konten dan mereka diminta untuk menghandle konten dari klien, mereka akan ngelihat dulu, ini saya diminta handle konten di Instagram atau di TikTok biasanya gitu. Kecuali dia agensinya ini spesialis konten TikTok misalnya seperti itu ya. Tapi kalau dia bisa menghandle kedua-duanya, TikTok, Instagram, dia akan nanya dulu, ini saya mau disuruh handle Instagram apa TikTok. Kenapa teman-teman? Karena biasanya agensi konten itu tahu mereka tuh akan sulit ngembangin follower di TikTok ketimbang follower di Instagram. Dan itu dialami sama agensi konten yang kerjaannya sehari-hari nanganin konten dari brand teman-teman. Jadi ini saya juga ingin menekankan, pertama tadi adalah customer journey, kedua adalah banyak kita yang merasakan aku punya bisnis, tapi kok follower TikTokku ini nggak berkembang secepat itu ya. Nggak apa-apa teman-teman, itu normal ya saya bilang ya. Kenapa teman-teman? Karena sebetulnya yang di TikTok yang kita lihat itu adalah banyakkan konten-konten dari kreator, bukan dari brandnya. Nanti saya akan kasih lihat faktanya juga. Contohnya di depan layar ini ada namanya Hanguksu. Kebetulan lokasi saya ini dekat daerah Bintaro ya. Kantor saya di daerah Green Lake City Tangerang, dekat sama restoran Hanguksu. Hanguksu ini unik teman-teman. Mungkin mirip sama sebagian besar dari kita yang ada di sini. Apa itu? Di TikToknya followernya ini cuma kecil 300, di Instagramnya followernya 12K. Bukanya sama-sama dua-dua akunnya langsung dibuka barengan. Dan ini terjadi di banyak kafe dan restoran juga. Apa itu? Yaitu berkembang follower yang lebih banyak di Instagram. Lalu yang di TikTok bukan berarti followernya kecil, jumlah transaksi dan pembeliannya kecil. Hanguksu ini kalau teman-teman cek, ini viral banget di TikTok. Jadi yang ngontenin Hanguksu itu banyak banget, tapi followernya nggak nambah-nambah ya. Kenapa teman-teman? Karena rata-rata orang tahunya dari kreator. Setelah itu tadi customer journey-nya teman-teman ingat ya, habis ngecek dari kreator, mereka ngecek ke Instagram. Makanya akhirnya yang di-follow adalah Instagramnya brandnya. Ada yang bilang Instagram itu adalah tempat kita nge-follow brand, TikTok adalah tempat kita nge-follow kreator. Kecuali teman-teman punya konten kreator di dalam akunnya teman-teman yang kerjaannya memang mirip kayak konten kreator beneran, ya. Nah, itu baru dia nge-follow akunnya. Jadi itulah sebabnya kalau teman-teman mengalami hal ini, saya bisa bilang ke teman-teman nggak apa-apa, it's okay, itu normal-normal aja, tapi ada caranya buat kita bisa tetap optimasi. Seperti Hanguksu, dia follower di TikTok itu kecil, pembeliannya nggak kecil. Pembeliannya besar karena dia viral di TikTok. Dari mana? Dari kreatornya. Di Instagram followernya makin besar. Nah, kita akan lihat caranya seperti apa. Nah, ini buktinya teman-teman. Mungkin selain tadi saya sengaja pakai nama restoran yang nggak besar juga ya. Tapi kalau kita lihat dari brand-brand yang besar, contohnya Tuku pasti tahu dong ya. Kita kalau habis siang-siang gini kan ngopi tadi, mungkin kita pesannya kalau nggak Fore, kalau nggak kopi kenangan, ada kopi Tuku ya. Nah, kita lihat perbandingannya. Tuku itu kalau di Instagram followernya 200K. Di Instagram follower 200K, di TikTok followernya 1000 aja nggak nyampe, cuma 900 follower. Tapi banyak nggak yang ngontenin Tuku? Banyak banget teman-teman. Jadi viralnya dari kreator. Kedua, kopi kenangan ya. Mungkin sebagian besar dari kita juga kalau minum kopi ada beberapa kopi kenangan. Followernya di Instagram 600K, di TikTok tidak sebesar itu, hanya 100K. Sama kalau teman-teman punya klinik, mungkin teman-teman juga ada jasa hipnoterapi, ada jasa treatment terapi, ada jasa klinik yang kecantikan. Nah, itu juga sama seperti OMDC. Ini adalah salah satu klinik yang saya bisa bilang cukup populer di dunia kesehatan gigi atau dental. Dia di Instagramnya 300K, di TikToknya 13K. Jadi yang teman-teman alami itu sebuah hal yang normal. Terutama kalau teman-teman sebagai seorang owner itu bukan Gen Z yang bisa ngonten sendiri dan mengembangkan akun TikToknya sendiri ya. Jadi itu sebuah hal yang normal teman-teman. Nah, tapi gimana ngakalinnya? Nah, kita akan lihat. Contoh di sini kalau kita lihat teman-teman search ke TikTok, tulisannya adalah nama brandnya, misalnya Tuku ya. Kita udah tahu Tuku. Kalau kita search, ini yang muncul nggak ada sama sekali yang memang Tukunya, tapi kreator-kreatornya yang muncul. Nah, kadang kita sudah terbiasa ya, udah biasa search di TikTok, tapi kita belum melihat secara detail aja seperti sekarang ini ya. Lalu di sini kita lihat kopi kenangan. Kalau kita search kopi kenangan, yang muncul itu bukan kopi kenangannya, tapi kreator-kreator yang ngontenin kopi kenangan. Ya. Ini juga sama Hanguksu tadi
followernya cuma berapa? 900 follower, nggak nyampe 1000, tapi dia viral teman-teman di TikTok. Dikontenin sama kreator-kreatornya juga. Nah sebetulnya setelah kreatornya ini sudah ngonten dari sosial media TikTok, mereka ini akan follow Hanguksu di Instagram. Ngecek apa? Ngecek menunya di Instagram, ngecek promonya Hanguksu di Instagram, ngecek bisa bayar pakai apa kartu kreditnya, itu di Instagram juga ngeceknya. Makanya mereka viral di TikTok, follow-nya di Instagram. Kebayang ya teman-teman ya? Jadi customer journey-nya teman-teman udah mulai kebayang. Kita lanjut lagi. Ini juga sama, OMD official juga kurang lebih sama. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita kalau misalnya ngecek ke TikTok, kita pasti pernah menemukan hal ini. Searching sebuah cafe, yang kita lihat apa? Ada postingan yang sudah dari tahun 2021 masih muncul. Pernah ya? Misalnya aku siang ini lagi saya di Tangerang, aku mau main ke Semarang. Saya lagi di Semarang, searching cafe karena saya kan nggak tahu restoran enak di sana apa. Restoran di Semarang. Pas saya searching di TikTok, yang keluar itu yang udah lama, udah tahun lalu, bahkan tahun lalunya lagi. Pernah ya teman-teman ya? Nah kalau teman-teman cek, artinya apa di sini? Di sini pertama adalah konten dari kreator, tapi yang kedua konten yang diposting udah 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, kalau di searching masih muncul di TikTok. Nah ini tadi asalnya kenapa brand-brand dari Tiongkok tadi ya, yang kayak Aicha, ada Genji tadi, itu dia mau masukin ke banyak-banyakan kreator. Supaya apa? Supaya mendominasi kata kunci yang ada di TikTok. Nanti tahun depan lagi, di searching ada Genji Pie lagi, itu isinya semua snack udah Genji Pie di TikTok. Kenapa? Dia udah investasi dari sekarang. Kontennya dipenuhin dengan banyak kreator. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau dari brand-brand dari China, dari Tiongkok, mereka udah satu bulan dia udah masukin jumlahnya misalnya tadi kolaborasi sama 30 kreator. Kita konten di tempat kita sendiri, di cafe kita sendiri, kita kontennya satu sehari. Tim konten kita kan biasa gitu ya, satu sehari di upload konten. Coba kita bandingin. Dalam sebulan kalau satu sehari berarti jadinya berapa? 30 konten. Kalau mereka pakai kreator 30 sehari dikali dengan 30 hari berarti 150 konten. Jadi lebih kelihatan siapa? Yang mainnya banyak kolaborasi ya teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman. Itu cara bermain dari brand-brand yang dari Tiongkok ya teman-teman ya. Itu dia kenapa teman-teman. Kalaupun aku sudah punya konten kreator nih di cafe aku. Itu kolaborasi juga sama yang kreator-kreator. Nggak perlu besar-besar teman-teman. Nggak perlu kreator yang food reviewer kayak siapa kemarin tuh yang viral ya, si Kode Blue ya, sekarang udah nggak tahu kemana ya. Kalau sampai kayak gitu-gitu kan harganya mahal banget teman-teman ya. Nggak perlu sampai kayak gitu. Yang penting adalah banyak-banyakin posting di TikTok lewat si kreator. Yang menengah sampai kecil pun nggak apa-apa sebenarnya. Karena intinya adalah nanti 2 tahun lagi, nanti 3 tahun lagi, yang kelihatan di TikTok itu bukan bisnisnya kompetitor teman-teman, tapi bisnisnya teman-teman. Kebayang ya? Jadi tetap teman-teman punya konten kreator pun, udah FYP pun, nanti tetap perlu ini supaya kita mendominasi di area kita, di kategori kita teman-teman. Gitu. Oke, nah perbedaannya apa? Nah perbedaannya ini teman-teman. Jadi kalau kita punya bisnisnya jual sepatu, skincare, tas ya, kita nggak akan main apa yang dimainkan atau digunakan fitur-fiturnya oleh teman-teman yang punya bisnis yang ada lokasinya. Contohnya, kalau di TikTok itu sekarang ada keranjang kuning tipe baru. Ada 2 keranjang kuning tipe baru. Nanti saya akan spill satu persatu. Yang pertama, keranjang kuning tipe baru adalah tag location ini. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Ini TikTok. Di sini ada tombol warna hijau. Nah, ini keranjang kuning tipe baru, teman-teman. Di sini ada lokasinya Hanguksu. Lalu kalau diklik ini, keluar adalah menunya Hanguksu dan lokasinya Hanguksu. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada tulisannya 3,9 kilo, ada directionnya. Ini langsung nyambung ke Google Maps, teman-teman. Jadi ini si TikTok ini kolaborasi sama Google. Nah itu sebabnya ya, kalau ada posternya kita ya di LBO di sesi kita di hari ini, kenapa kita collab antara dari Tofi dan saya juga, karena Tofi fokusnya di Google, lalu saya fokusnya di TikTok dan di Instagram. Nah kalau teman-teman punya lokasi bisnis, itu rumusnya adalah 1 Google, lalu Instagram sama TikTok. 3 ini kuncinya. Kalau punya e-commerce ya, misalnya jual sepatu, kuncinya cuma 2, marketplace yang paling besar Shopee sama TikTok, udah itu aja. Ya, tapi kalau teman-teman punya lokasi bisnis, teman-teman perlu ada di Google dan di TikTok minimal. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kalau misalnya di TikTok yang teman-teman gunakan beda, bukan keranjang kuning, tapi keranjang lokasi seperti ini. Nah, ini perlu diaktifkan ya teman-teman ya. Jadi nggak begitu aja tiba-tiba ada. Ini nanti teman-teman perlu aktifkan keranjangnya. Nah, nanti
Kalau foto booth gimana? Nah, tenang Kak. Nanti Kak Bunga abis ini saya akan spill khusus bisnis jasa yang bukan restoran. Karena abis ini teman-teman yang restoran atau yang punya lokasi mungkin agak sulit menggunakan metode yang keranjang kuning tipe baru yang kedua. Nah, ini yang pertama dulu buat teman-teman yang punya lokasi misalnya klinik atau kemarin itu juga saya ada di tempat kita namanya Sunat Bot ya, untuk tempat sunat anak-anak. Ada yang bengkel itu juga pakai ini juga. Itu bisa teman-teman aktifkan. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke halaman kedua ini, teman-teman kelihatan nggak di bagian atas? Ada tulisannya, ratingnya ya, 4,9 on TikTok 17 review. Ini adalah rating dari Google Review. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman optimasi Google Review, itu akan masuk ke TikTok sini. Jadi itulah sebabnya kalau teman-teman main di Google tadi, yang udah disebutkan tadi di sesi pertama, itu nggak sia-sia kalau teman-teman punya TikTok. Begitu nanti diaktifkan ini, tag location-nya, Google Review teman-teman itu akan disedot ke TikTok di sini. Dan ini masuk ke sini. Nah, jadi bayangin teman-teman kolaborasi sama kreatornya visit ke klinik, misalnya kliniknya teman-teman, dikasih keranjang, di situ langsung diklik pop up itu ada rating Google Review-nya dan diklik masuk ke direction ke kliniknya teman-teman. Nah, itu yang sekarang jarang dibahas ya teman-teman ya, karena kebanyakan di luar sana itu bahasnya cara marketing TikTok Ads di keranjang kuning gitu ya rata-rata ya. Nah, ini adalah cara untuk membahas gimana caranya kalau teman-teman punya lokasi bisnis. Ini keranjang kuning yang pertama. Jadi ini jangan lupa diaktifkan keranjang kuning yang pertama ini. Nanti contohnya seperti ini. Ada review dari konten kreator. Nanti viewernya itu akan ngeklik di bagian bawah sini, diklik, dia akan pop up seperti ini. Lalu di sini atas ada review dari Google Review dari bisnis teman-teman. Ini dikonekkan antara TikTok sama Google-nya. Nanti muncul Google Review-nya di sini. Lalu di sini direction ke Google-nya juga langsung. Lalu selanjutnya di bawah sini review-nya itu adalah review dari Google juga. Nah, kebayang ya. Jadi sekarang sosial media, kalau yang keranjang kuning kan sosial media sama e-commerce jadi satu ya. Kita sosial media check out-nya di keranjang kuning. Kalau ini dari sosial media dikonekkan ke lokasi teman-teman di Google. Jadi langsung visit ke tempatnya teman-teman. Nah, ini yang teman-teman perlu aktifkan kalau teman-teman punya lokasi. Nanti pop-up-nya seperti ini di sebelah paling kanan ada Google Maps, bisa juga kalau pakai iPhone ke Apple Maps. Langsung connect, langsung kebuka. Oke. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Nanti di sesi lainnya saya akan sharing gimana caranya teman-teman bisa kolaborasi dengan saya bilangnya itu influencer yang kecil tapi bagus, namanya nano dan micro influencer. Ada step-step cara nyarinya di TikTok ataupun di Instagram. Nah, izinkan saya nanti di akhir saya akan kasih tahu caranya gimana, tapi saya akan lanjut dulu ke topik selanjutnya karena kayaknya tadi udah ada yang nanya juga ya. Yang nanya itu adalah selain keranjang yang tadi itu ada tipe keranjang kuning baru yang kedua itu apa ya? Nah, saya akan lanjut ke keranjang kuning yang selanjutnya, teman-teman. Oke, keranjang kuning yang selanjutnya itu bukan di dalam VT, tapi di live. Nah, ini ada yang tahu nggak teman-teman? Pernah nggak ya lihat yang viral suka di VT TikTok ya? Atau di Instagram ya, banyak yang akun-akun itu yang akun publik sering sharing juga. Pada live di China di pinggir-pinggir jalan. Pasti pernah lihat deh. Cuma pertanyaannya, kenapa dia kok live-nya sampai di pinggir jalan? Kalau sekarang di Indonesia misalnya Kochun, Mami Louis ya, kalau live di mana? Ya di rumah mereka masing-masing ya. Teman-teman punya toko fashion, live-nya di mana? Ya di toko kita, di rumah kita ya, di studio kita. Kok mereka live-nya tapi di jalan? Ada yang tahu kenapa? Nah, boleh dong komen di kolom komen kalau teman-teman ada yang tahu kenapa. Ini sudah terjadi di China dan ini sekarang sedang akan terjadi di Indonesia, teman-teman. Ada yang terjawab kenapa? Kok mereka nggak live di rumahnya mereka sendiri ya? Ya, ini live-nya pada di jalan tuh. Ada di jalan, ramai pada live. Dia kayak ngemper gitu ya. Buka lapak masing-masing terus dia nge-live. Ada yang tahu? Nah, saya jawab ya teman-teman ya. Kak Sinta, tren aja. Bukan Kak, ini bukan tren. Ya boleh, tren. Tren itu karena apa Kak? Ada katanya Kak Astrid mungkin cari inspirasi ya. Iya bener sih Kak ya. Kadang-kadang lebih segar kalau di luar ya. Kalau di dalam rumah kan bosan apek gitu ya udaranya ya. Ya bener sih cari inspirasi ya Kak. Apalagi di itu ya jembatan ya kan adem ya. Lalu dari Kak Aiton lokasinya biar tambah viral Kak Nugroho. Wah ya, betul hampir tepat ya biar tambah viral. Biar terdeteksi lokasinya katanya Kak Irfani. Oke. Thank you teman-teman. Jadi jawabannya banyak yang hampir tepat teman-teman. Jadi ini yang terjadi di Douyin di China sana. Ini yang sebentar lagi akan kejadian di Indonesia. Dan efeknya ke teman-teman yang punya bisnisnya punya lokasi. Apa itu? Ini adalah para afiliator-afiliator yang di China itu mereka merantau. Jadi kalau di China, kita kan sekarang live-nya itu di rumah masing-masing.
kita bisa menjangkau se-Indonesia. Di sana udah nggak bisa lagi. Jadi kalau mereka misal di teman-teman lokasinya di Sleman di Jogja, afiliator di Sleman Jogja, teman-teman mau dapat pembeli ya, mereka itu sengaja merantau ke Jakarta terus nyari di mana yang daya belinya bagus, itu mungkin di daerah eh, Pondok Indah Jakarta Selatan. Wah, anak Jaksel nih kayak daya belinya bagus ya. Mereka ini sengaja merantau dari Sleman, pindah naik bus, naik transportasi itu sampai dia ke Pondok Indah dan nge-live di area Pondok Indah. Supaya apa? Supaya deket areanya dengan lokasinya dengan yang punya daya beli tinggi, teman-teman. Dan ini mulai terjadi saat ini. Misal, teman-teman punya toko fashion di Semarang, itu kalau live, itu nggak akan langsung nabrak dengan teman-teman yang punya toko fashion yang ada di Batam atau yang ada di Jogja. Jadi akan disebarkan pertama-tama itu secara lokal dulu. Nah, ini namanya adalah local business optimization untuk live shopping. Di China ini sudah terjadi, di Indonesia ini akan terjadi di akhir tahun ini sampai tahun depan, teman-teman. Kenapa? Karena sudah ada fitur keranjang kuning yang terbaru. Nah, saya spill ya teman-teman ya. Apa aja fitur keranjang kuning terbaru, namanya apa? Siap ya? Nah, jadi ini contohnya. Mungkin ini ada beberapa brand yang kayaknya di Tofi juga di-handle ya. Brand ini di tempat saya juga di-handle brand ini. Kalau di saya ini live shoppingnya masuknya ke saya dan ke affiliate-nya. Nah, contoh ini adalah sebuah brand tas. Dia sudah ada 12-13 cabang sekarang. Di setiap cabangnya depannya itu ada live shoppingnya seperti ini. Ya. Kenapa dia buat live shopping di mall? Ini di Indonesia teman-teman, sudah bukan di China lagi posisinya. Jadi tren yang tadi tren di China tadi yang lokal tadi itu yang radius sekitar dari toko sudah pindah ke Indonesia. Di Jakarta sudah mulai diterapkan ini. Mulai dari beberapa lokasi di toko. Jadi salah satu brand dia menerapkan di depan outletnya itu dikasih tempat live dan di cabangnya yang lain itu nge-live juga. Dan ini nggak tabrakan. Karena kalau dia live-nya di daerah Lipo Mall misalnya dengan ada di Jakarta Barat dengan yang live-nya ada di daerah Tangerang jauh ya, mungkin di daerah beda lagi, beda kota Cirebon dia punya cabang, itu nggak nabrak karena dia fokusnya ke lokal. Kebayang ya teman-teman ya, ini sudah terjadi di Indonesia. Nah, kalau kita bisnisnya jasa tadi ya, bisnisnya teman-teman properti tadi ya, itu ada yang namanya keranjang tipe baru. Nah, ini keranjang tipe barunya. Jadi bukan keranjang kuning teman-teman, tapi namanya keranjang bentuknya kuning juga warnanya, tapi keranjang servis namanya. Servis itu jasa ya. Jadi ini keranjang jasa. Nah teman-teman kalau lihat di ujung kiri bawah itu ada dilingkari dan dikasih penunjuk itu warnanya kuning, tapi ada panahnya. Itu keranjang jasa. Baru sekitar 1-2 bulan ini aktif di TikTok. Sayang banget banyak yang udah menggunakan, tapi banyak yang nggak profitable karena nggak tahu cara makainya gimana. Ya, ini sudah mulai ramai di TikTok tapi jarang ada yang bisa profitable pakai ini, padahal ini powerful kalau di Tiongkok, di China sana teman-teman. Ini contohnya, mau dia jualan mobil, mau dia jualan klinik, mau dia jualan tanaman, mang-mang di pinggir jalan yang jual tanaman itu menggunakan ini. Coba kita lihat ya. Terus yang di 500 nih, tiganya 1.350.000 bos, barang superannya. Nah, ada pop up, nah, langsung ke chat. Nanti langsung di follow up lalu langsung transaksi. Tadi kalau sudah ribut. Dok, ini bukan timbang ya, timbang. Ya, bentuknya seperti ini. Nanti ada yang bentuknya pop up langsung DM, ada yang bentuknya masukin ke form. Tergantung dari teman-teman ini jasanya harganya berapa. Kalau beli mobil itu jarang yang dari WhatsApp ya, biasanya dari form. Makanya di sini ada BYD Pick, dia jualan mobil tapi di TikTok. Nah, pakai form seperti ini. Ada yang bentuknya ini villa, tadi ada yang di sini yang villa ya, ada yang guest house juga ya. Nah ini nih di sini ada Kak Irfani, oh iya suka lihat jual rumah, betul Kak, itu baru ya, baru-baru ini ya, 1-2 bulan ya. Kalau yang tadi yang maps TikTok tadi yang ada keranjang kuning yang warna hijau tadi itu keranjang kuning tipe baru itu sudah ada dari awal-awal Januari 2025. Nah 2-3 bulan terakhir ini mulai muncul yang ini teman-teman. Nah ini yang masih teman-teman sekarang manfaatkan karena namanya fitur baru itu exposure-nya lagi gede banget ya, lagi di push sama TikTok. Nah nanti kita akan lihat, kita akan spill lagi bisnis apa aja yang mungkin ya buat digunakan. Namanya apa teman-teman? Namanya adalah TikTok Service Plus. Ini beda dengan TikTok Shop. Nah beberapa klien saya mereka sudah aktif live di TikTok Shop, misalnya dia punya toko pet shop. Pet shop ini dia jualan kebutuhan sehari-hari buat binatang peliharaan. Ada yang sifatnya bisa dikirim pakai TikTok Shop. Mereka live
dengan TikTok Shop, dibuat akun TikTok Shop-nya. Tapi kalau mau menarik orang datang ke lokasi juga, contohnya kalau pet shop itu ada dokter pet shop-nya, ada treatment untuk grooming-nya, itu service. Mereka menggunakan TikTok Service Plus namanya. Nah, ini ada caranya buat optimasi live-nya juga, teman-teman. Jadi summary-nya kalau siang ini kebetulan tadi apakah ada rekamannya? Ini nggak ada rekamannya, Kak. Kalau mau di screenshot silahkan di screenshot. Nanti Kakak bisa menyimpan lalu bisa dioptimasi. Nah, perbedaannya ini teman-teman. TikTok Service Plus dengan TikTok Shop itu bedanya di tujuan, tipe bisnis kita saat ini, dan pembelinya. Nah, kalau TikTok Shop kita udah familiar ya. Siapa yang kerjaannya di sini nunggu tanggal 25 sebelum check out ya. Tunggu dulu deh, nanti kalau gajian nanti aku baru check out ya. Nah, itu di Shopee juga sama nih. Kalau Shopee nunggu sampai keranjangnya udah mentok nih 200. Nah, kalau udah gajian baru kita check out ya. Nah, itu udah familiar pasti untuk yang TikTok yang produk fisik. Tapi beda sama yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan ini yang baru. Apa itu? Tujuannya adalah teman-teman yang butuh booking, butuh leads yang datang ke tempat pembelajaran kursusnya teman-teman. Misalnya ada offline, itu ada kursusnya, misalnya kursus bahasa Inggris, itu pakai itu. Reservasi, tadi ada villa, ada apartemen juga bisa, itu pakai ini. Konsultasi, teman-teman konsultan pendidikan buat keluar negeri, itu pakai ini. Pendaftaran travel umroh, itu pakai ini juga. Jadi di sini nggak ada check out-nya. Tapi di sini teman-teman mengumpulkan leads tadi, supaya nanti teman-teman bisa tarik mereka supaya jadi prospek atau jadi leads ya. Nah, ini yang sekarang sedang terjadi. Nah, ini contohnya teman-teman, beberapa yang sudah ada. Misalnya tadi ada jasa umroh. Nah, dia live juga dengan keranjang tipe baru tadi. Jadi selain jalan-jalan ke China, itu nanti kita bakalan city tour juga di Kota Taif. Udah free kereta cepat, free out. Ya. Lalu ada konsultasi keuangan, artinya dia ini jasa konsultasi keuangan yang ingin mendapatkan klien konsultasi keuangan ke tempatnya. Lalu ada konsultasi seputar mental health. Di sini dia juga sharing-sharing lalu masuk ke keranjang leads-nya. Ini yang sifatnya service yang konsultasi. Lalu selanjutnya ada yang, nah ini tadi ada yang kak siapa kak yang agent ya, Kak Irfani ya tadi ya. Aku udah pernah lihat agent properti pakai ya, yang kayak gini nih ya. Ada Ahmad Real Estate, nah ini kan agent properti. Bangunan, tuh bagus banget nih. Ini mirip kayak villa ya, nanti villa juga mainnya kurang lebih seperti ini. Di satu klaster ini kita total keseluruhannya ada 43 unit. Oke, lalu ini ada yang bengkel juga, jadi yang jasa-jasa. Kita bikin, tapi karbon om ya. Nah, nanti dari sini masuk ke check out atau ke tempat formnya dia. Nanti di dalam message-nya TikTok itu akan di split dua. Ada message yang biasanya, ada yang service plus message. Jadi DM-nya itu beda teman-teman. Nanti next kita akan lihat bentuk DM-nya. Lalu ada yang jualannya mobil. Ada tadi ada, saya lihat di sini ada yang bengkel juga ya. Nah, ini jual mobil. Tapi mobilnya mobil second. Jadi dia lokasinya di Bandung, jual mobil second. Di Jalan Ciwatra, Darwati, nomor 91. Harga cashnya di 110 juta. Teteh, satu hari bisa langsung ACC. Oke, nah itu kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi itulah sebabnya. Tapi ini fitur khusus live ya Kak. Dari Kak Giovanni. Iya betul Kak, yang tadi itu khusus untuk live shopping, tapi buat yang bisnisnya itu jasa sama yang punya lokasi. Jadi misalnya lokasi itu kita punya klinik, maka yang kita akan naikkan itu adalah slot untuk bookingnya atau jadwal dari si resepsionis. Kalau misalnya ada suster di klinik, itu kan yang ngurusin penjadwalan, biasanya dari live langsung tanya penjadwalan langsung booking. Sama kayak tadi saya lihat ada barbershop misalnya ya, barbershop biasa juga gitu, dia sambil potong rambut sambil ngobrol, nanti begitu mau booking potong rambut dia akan masuk ke TikTok live service, terus nanti dijadwalin untuk potong rambutnya gitu. Nah, atau tadi properti biasanya setelah udah dari situ nanti schedule untuk visit, untuk janjian. Nah, itu dari situ. Nah, jadi teman-teman, nanti saya percaya satu hal ini, bisnis itu adalah momentum teman-teman. Percaya ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak perlu jadi yang rajin banget ya, jadi yang jenius ya. Dan bahkan orang jenius itu dan orang rajin bisa kalah dengan orang yang tahu momentum. Nah, ini ada momentum baru, ada sesuatu yang teman-teman bisa manfaatkan, yang kita nggak perlu canggih-canggih banget, nggak perlu jenius, nggak perlu rajin, asalkan kita pakai di momentum yang tepat, ini akan naik. Dan itulah sebabnya saya yakin bisnis itu adalah momentum teman-teman ya. Jadi itulah dia insight terbaru, 2 keranjang kuning tipe baru yang teman-teman bisa gunakan. Nah, lalu yang ketiga, tadi kan kita udah ngobrolin, satu adalah
konten ya, perbanyak kolaborasi tadi. Kita tujuannya mau dominasi kata kunci. Yang kedua, jangan lupa pakai keranjang kuning tipe baru tag location, itu perlu diaktifkan. Yang ketiga itu adalah live service plus. Nanti setelah diaktifkan ada cara optimasinya juga. Jadi apa aja yang harus dimasukin di bagian-bagian itu. Lalu selanjutnya yang keempat, nah ini juga penting, ini adalah iklan yang saya bilangnya sih sebar browser online. Nah, jadi kalau kita sekarang punya lokasi, jangan lupa bahwa ngecek dulu di namanya Facebook Library ya, kalau teman-teman bisa cek. Kita harus ngecek kompetitor kita itu beriklan nggak. Jangan-jangan bisa jadi sering kejadiannya di jalan yang sama kita punya klinik, kita punya lokasi showroom, kita punya lokasi properti, ternyata kita kok sepi, nggak ada yang datang. Nggak jauh dari sini ada kompetitor kita yang lain yang mirip juga, kok dia rame ya. Kadang-kadang itu karena mereka ngiklan, dan itu bisa dicek sebenarnya di Facebook Ads Library teman-teman. Nah kebanyakan dari klien saya itu begitu kita cek bareng yuk, kayak tadi ya dari Google Maps tadi udah dicek, terus ketahuan di Google Maps, oh ternyata kompetitor kita aktifnya di Google Maps. Nah biasanya ini juga tempat di mana kita tuh nanya kenapa kok dia bisa rame tapi kita belum seramai itu ya. Salah satunya adalah ternyata dia ngiklan, sama kayak Kopi Kenangan ini. Nah ini sebar browser online. Teman-teman bisa cek juga di Facebook Ads Library namanya, sambal bakar, kambing guling, akikah ya, ini mereka tuh ngiklan di sosial media atau di Instagram. Nah ini contohnya, ini spending iklan saya selama beberapa bulan ini. Nah dari segini kalau saya udah spending berarti kan ada profitnya ya teman-teman ya. Kalau nggak untung pasti berhenti ya spendingnya ya gitu ya. Nah tinggal gimana caranya supaya bisa profit tadi. Nah kita akan lihat. Nah kalau hari ini teman-teman ini karena waktunya terbatas juga ya, di akhir tadi saya janji untuk infokan gimana cara aktifkan tiga-tiganya tadi. Aktifkan keranjang kuning yang warna hijau, aktifkan keranjang kuning yang tadi live service juga, dan juga gimana caranya teman-teman bisa optimasi kreator tadi. Nyari kreator yang kecil, hemat, ekonomis, bahkan gratis. Nah itu saya akan kasih caranya gimana. Jadi dalam 1 jam ini kita udah ngobrol mengenai optimasi IG, TikTok, Google Business, kolaborasi kreator, dan update-update barunya, serta iklan untuk bisnis offline. Nah ini saya mau ngajak ke Local Marketing Bootcamp, itu dimana kita 2 hari lebih detail. Jadi nggak cuma 1 jam aja, karena memang 1 jam itu cukup buat saya ngasih tahu update terbarunya. Jadi di siang hari ini teman-teman paling tidak sudah tahu update terbaru semuanya tadi. Kalau mau aplikasikan ke bisnis teman-teman, mau diaktifkan, mau dioptimasi, mau copy paste template dari saya, kita akan bahas di 2 hari full, namanya Masterclass Local Marketing Bootcamp. Ini sudah dari tahun 2020 ya teman-teman ya. Jadi bukan sebuah course yang baru, bukan sebuah seminar yang baru, udah dari 5 tahun lalu, dan materinya selalu update. Contohnya di batch kemarin terakhir di bulan lalu kita barusan masuk optimasi ke TikTok live service tadi. Itu sudah ada yang menggunakannya juga. Dan ini adalah event officialnya TikTok. Jadi masterclass yang nanti akan diadakan itu adalah event official TikTok, yang memang program dukungan TikTok buat akselerasi teman-teman yang punya bisnis yang ada lokasinya. Tadi ada yang nanya ya, dapat sertifikat nggak? Kalau yang ini nggak dapat teman-teman, tapi yang nanti akan dapat, karena itu event official dari TikTok, masterclass dari TikTok. Nah teman-teman bisa join eventnya, itu nanti cocok buat siapa? Nggak cocok buat semua orang teman-teman. Cocok kalau teman-teman punya toko fisik, punya klinik, punya outlet, mau jadi franchise kemitraan, laundry, barbershop, mau punya studio, ataupun teman-teman yang punya warung kopi, F&B, atau teman-teman yang mungkin agency tapi pengen belajar sama kita juga, silahkan join juga, nggak apa-apa, nggak masalah. Intinya adalah kalau teman-teman pegang satu outlet, satu gerai, atau bahkan outletnya sudah 20, sudah 50, karena peserta kita yang terbanyak itu adalah di 40, hampir 50 cabang. Nah teman-teman bisa join ke sesi kita masterclass ini 2 hari. Kebetulan ini masterclassnya ini bukan e-course ya, bukan rekaman, bukan satu arah kayak gini juga. Karena ini waktunya terbatas, jadi mohon maaf harus satu arah. Kalau ini 2 hari full, dari pagi sampai sore 2 hari, biasanya kita 2 arah. Pesertanya nggak banyak, ini eksklusif buat teman-teman yang beneran mau nerapin detailnya aja. Ya, jadi ini beberapa testimoni dari yang sudah ikut Local Marketing Bootcamp. Ini kemarin bootcampnya waktu terakhir demo-demo, teman-teman ingat ya, ternyata juga masih banyak yang ikut juga. Karena ya ingin memanfaatkan momentum tadi ya. Nah di sini Local Marketing Bootcamp ini ada beberapa sebenarnya yang mereka dapatkan. Itu adalah hari pertama kita langsung optimasi 3-tiganya. Jadi teman-teman ikut sekali 2 hari itu langsung dapat TikTok, IG, sama Google. 3-tiganya kita optimasi basicnya. Lalu habis itu kita nyari namanya Local Influencer Magnet. Di mana aja kita bisa dapat influencer yang murah,
tapi ekonomis, bisa teman-teman gunakan tanpa harus keluar budget yang besar. Nah, itu namanya local influencer. Nah, nanti namanya Nano Influencer Magnet. Lalu di 2 hari ini teman-teman sifatnya online. Karena kenapa? Karena saya ada workshop yang offline juga. Workshop TikTok, workshop Shopee itu offline di hotel. Tapi karena teman-teman yang punya restoran, punya cafe, punya outlet, itu biasanya nggak bisa bawa outletnya ke workshop. Kalau misalnya kita punya toko online, itu biasanya toko online dibawa pakai laptop, dibawa toko online-nya. Tapi kalau kita punya warung pempek, dari pengalaman batch saya sebelumnya, nggak bisa ditinggal ya, mesti diliatin walaupun udah ada kasirnya ya. Jadi akhirnya kita mengadakan workshop ini secara online teman-teman, full online dan full 100% live workshop bersama saya diskusi mengenai bisnisnya teman-teman. Lalu isinya apa aja teman-teman? Ini akan diadakan pertama di hari Jumat 7 November 2025. Lalu yang hari pertama ini kita akan bahas optimasi 3 sekaligus, yaitu di TikTok, di Instagram, dan di Google, di peta supaya teman-teman kelihatan. Tadi kan perlu diaktifkan masing-masing ya. Peta di TikTok itu aktifinnya gimana, nyambungin ke Google-nya itu gimana. Lalu Service Plus itu daftarnya kayak apa. Lalu itu semua diaktifkan. Nah, setelah itu kita bahas mengenai konten kolaborasi dengan kreator. Ini adalah gimana caranya kita bisa nemuin kreator yang di sekitar dari lokasi kita. Kadang kreator itu kejauhan. Kadang-kadang ada yang deket tapi followernya gede tapi mahal. Nah, gimana cara nyari yang followernya masih kecil tapi bagus dan bisa diajak kolaborasi. Nah, itu namanya Nano Creator Magnet. Nanti kita akan lihat di sesi yang bagian 2. Lalu di hari Sabtunya, ini di besoknya, itu kita akan masuk ke sebar brosur online. Jadi teman-teman udah dapat nih konten dari kreatornya. Biasanya kalau udah FYP, itu FYP-nya random. Suka kita, misalnya lokasi saya di Bintaro ya. Lokasi saya di Bintaro, FYP orang yang lihat sampai ke Sumatera, sampai ke Makassar. Padahal lokasi saya di Bintaro. Jadi orang nggak bisa datang. Nah, gimana caranya supaya konten FYP itu bisa dilihat sama orang di sekitar lokasi kita? Kita masukkan ke iklan. Nanti kita akan membahas iklan yang khusus untuk hyper targeted iklan. Namanya adalah Radius Ads Framework. Nah, setelah itu nanti terakhir kita akan setting iklan dengan 6 campaign yang berbeda-beda yang ditujukan untuk bisnis yang punya lokasi. Jadi nggak usah khawatir teman-teman kalau yang merasa, tapi aku belum pernah iklan mas, aku nggak pernah akses namanya Instagram Ads sama sekali. Nggak apa-apa, justru cocok karena ini ditujukan buat teman-teman yang nggak pernah ngiklan. Kita akan mulai dari basic, tapi jangan khawatir, ini akan sampai seharian. Jadi di akhir-akhir di siang dan sore saya akan jamin teman-teman yang sudah beriklan pun akan dapat sesuatu yang berbeda, karena kita akan bahas bukan TikTok Shop yang keranjang kuning, bukan TikTok Ads yang biasanya, tapi untuk teman-teman yang punya bisnis yang berlokasi. Nah, ini kita akan bahas dalam 2 hari. Nah, ini nanti teman-teman jangan lupa nanti disiapkan waktunya pakai laptop atau komputer kalau bisa, karena kita akan masuk satu persatu topiknya dari mulai local framework kita bedah satu persatu, kita optimasi Google Maps, Instagram tag tadi, TikTok Maps-nya kita aktifkan juga, termasuk dengan location tadi sampai ke praktek langsung. Nanti saya akan buka dari contoh akun saya sendiri, di bisnis saya sendiri yang Beauty Studio, sama saya akan kasih lihat di beberapa case study dari klien kita juga. Teman-teman bisa ATM sesuai dengan keadaannya teman-teman. Lalu yang kedua, ini kolaborasi. Di topik kolaborasi ini, saya akan sharing gimana caranya teman-teman yang punya toko, tapi staff tokonya ini bisa diminta untuk live shopping. Nah, ini ada triknya sebenarnya. Karena banyak yang gagal untuk meminta staff kita untuk nge-live. Karena dia biasanya jaga toko dan nggak biasa live. Nah, nanti saya akan sharing gimana caranya untuk bisa aktifin fitur Service Plus-nya, tapi bisa punya sistem yang bagus supaya si Service Plus ini bisa jalan, nggak cuma diaktifin aja. Nah, nanti selanjutnya saya akan share gimana strategi untuk grand launching atau GO ya. Teman-teman kan maunya tambah cabang, buka lagi. Kalau GO itu kita butuhnya bukan cuma tim di operasional lapangan aja, tapi pastikan punya sistem marketing yang bagus, termasuk sistem untuk GO-nya. Nanti saya akan share cara saya GO untuk memanfaatkan 30 plus influencer visit dalam 1 hari mereka visit ke GO kita. Itu gimana caranya? Nah, itu adalah pembahasan di sesi yang kedua. Lalu di hari kedua besoknya itu adalah masuk ke ads-nya teman-teman. Nah, kita akan bahas dari basic, dari mulai kayak pakai boost post, mulai gimana caranya pakai boost post tapi bisa efektif, sampai ke pakai dashboard ads tadi ya. Nanti kita akan mulai dari basic sampai teman-teman bisa menjalankan ads-nya. Nah, jadi saya akan pandu satu persatu. Kalau untuk usaha baru bisa nggak kak? Bisa kak, bisa banget. Ini justru baiknya kakak pelajari kalau udah mau buka usaha, udah tahu aku mau buka usaha apa dan di mana, tapi
belum tahu nih gimana cara untuk misalnya GO-nya tadi. Kan GO itu kan adanya sebelum bisnisnya dibuka ya. Itu harus udah dipelajari dulu. Tapi nggak usah khawatir teman-teman mungkin yang sudah pernah merasakan ya. Ya udahlah saya penting buka bisnis lah GO seadanya. Ya efeknya juga kurang efektif. Jadi nanti next teman-teman buka cabang lagi bisa pelajari dari sini. Oh ternyata ada skemanya ya untuk di online ini yang di scale itu bukan tambah cabangnya aja. Bukan tambah operasional orangnya aja. Tambah orang stoknya aja. Tapi tambah sistem marketingnya juga yang mesti aktif. Nah, itu yang kita bagikan di 2 hari ini teman-teman. Lalu nanti di sore harinya, nah di sini saya bisa pastikan di sore hari ini teman-teman yang sudah pernah iklan di Meta ataupun di TikTok ini akan dapat hal baru. Karena ini ada 6 tipe campaign yang untuk lokal bisnis atau bisnis yang punya lokasi. Dan ini nggak dijalanin sama mereka-mereka yang di TikTok Shop. Karena beda cara main ads-nya ya. Nah biasanya kita belajar beriklan itu dari orang yang bukan seperti bisnis kita. Jadi kita beriklan belajar dari yang ngajarin Meta Ads atau Instagram Ads ataupun TikTok Ads dari yang nggak punya bisnis offline. Bisnisnya apa? Bisnisnya e-commerce. Bisnisnya punya toko di Shopee, punya toko di TikTok Shop. Nah kalau mau belajar yang kayak gitu nanti cari di workshop yang lain. Kalau teman-teman punya lokasi bisnis, cara ads-nya berbeda lagi. Nanti kita akan bahas cara settingnya seperti apa dengan 6 tipe campaign yang beda-beda untuk teman-teman yang punya bisnis lokasinya seperti apa. Nah, nanti teman-teman disarankan mengikuti materi ini itu tidak sambil seperti sekarang ya. Mungkin sekarang kan kita kan sambil santai. Siang hari ini kita sambil ngobrol-ngobrol, terus teman-teman ada yang sambil makan, ada yang sambil tiduran, ya sambil di jalan. Nanti jangan sampai ini teman-teman siapkanlah waktunya. Nanti kalau bisa duduk seharian 2 hari kita akan praktek langsung buka dashboardnya supaya teman-teman betul-betul bisa mencapai yang akan kita bagikan di workshop ini nanti di Jumat 7 November 2025. Jumat 7 November 2025 dan Sabtu 8 November 2025 dalam satu workshop menguasai 3 platform sekaligus Instagram, TikTok, dan Google untuk bisnis yang punya lokasi. Oke, jadi berapa Mas kalau aku mau join? Nah, kalau mau join teman-teman nanti day pertama itu harganya 200.000. Lalu di hari kedua itu harganya juga sama 200.000. Lalu di sesi yang siang ke sore ini memang lebih advance, jauh lebih advance. Jadi memang 295.000. Lalu di sesi kedua itu juga 295.000. Tinggal teman-teman pilih aja mau ikut yang sesi yang mana. Itu terbuka untuk teman-teman pilih. Tapi kalau saran saya, apalagi kalau misalnya teman-teman mau dapat semuanya, ini juga ada penawaran spesial yaitu dari kalau total tadi 1 juta, teman-teman dapat full program diskonnya itu adalah 545.000. Jadi lumayan, hemat hampir setengahnya, 443.000. Ini untuk teman-teman yang ada di webinar ini aja. Nanti silahkan diklik yang ada di kolom komen yang sekarang sedang dibagikan. Itu adalah link untuk daftar, untuk teman-teman bisa join ke workshop kita supaya bisa kita barengan tektokan langsung dan berdiskusi seputar bisnis teman-teman. Nah ini kurang lebih kayak gini teman-teman. Ini kalau yang e-commerce ya teman-teman, mungkin di sini juga ada yang punya skincare, punya fashion. Biasanya kalau e-commerce itu mereka akan bawa laptopnya ke workshop di hotel. Ini kita TikTok Advanced Class ngebahas seputar TikTok Shop. Ada yang Shopee Advanced Class itu ngebahas mengenai Shopee. Kalau teman-teman tertarik nanti join ke yang Shopee atau TikTok yang seperti ini. Ini biasanya harganya di 5 juta selama 2 hari. Jadi 5 juta selama 2 hari. Nah khusus buat teman-teman yang lokal bisnis ini atau di Hyperlocal Marketing Framework, memang ini sengaja kita nggak di hotel. Jadi kan lumayan ya costnya ya. Dan teman-teman juga bisa dapat harga yang relatif lebih ekonomis. Jadi dari aslinya 5,5 juta selama 2 hari, teman-teman hanya 550.000 saja selama 2 hari, jadi hemat 5 juta. Nah kalau teman-teman mau memanfaatkan momentum tadi ya, di akhir ini teman-teman silahkan join, klik yang ada di link yang ada di bio tadi. Perlu ditekankan juga ini bukan e-course, ini bukan rekaman. Ini adalah sesi konsultasi langsung bersama saya, 2 hari full 100% live. Kita tanya jawab langsung, duduk bareng untuk lihat kebutuhan usaha teman-teman di Instagram, TikTok, ataupun Google sekaligus. Jadi silakan teman-teman klik. Nanti akan ada bonusnya teman-teman. Bonusnya adalah kita kasih, karena saya tahu biasanya yang ikut dari workshop saya ini ada beberapa yang udah punya beberapa cabang, pasti punya timnya, dan teman-teman butuh satu adalah rekaman ya, rekaman buat belajar timnya. Kedua adalah check sheet. Jadi apa aja checklistnya. Nah kita akan kasih checklistnya buat timnya teman-teman juga. Nanti rekamannya bisa dipakai buat belajar onboarding karyawan teman-teman yang baru di outlet, di klinik. Tapi nanti ada checklistnya juga supaya mereka bisa eksekusi.
Jadi ini paket lengkap, teman-teman dapat konsultasinya, dapat juga sesinya juga 2 hari, plus nanti bisa dapat rekamannya buat karyawan teman-teman yang onboarding, plus checklist buat staffnya teman-teman. Supaya memastikan bukan cuma belajar aja ya, tapi nanti juga bisa digunakan di timnya teman-teman yang ada di tempatnya teman-teman. Oke, jadi ini bukan e-course, tapi workshop langsung bareng saya 2 hari, kita duduk bareng 2 hari, kita bahas bisnisnya teman-teman, kita akan bahas nggak cuma 1, tapi 3. Jadi Instagram, TikTok sama Google Maps juga. Karena kita akan kaitkan antara Google Maps-nya sama TikTok Maps tadi ya. Jadi kita perlu sedikit banyak masuk ke Google juga. Nah, ini beberapa testimoninya tadi. Jadi oke, saya sebenarnya sudah beriklan. Jadi ini buat teman-teman sudah beriklan. Dan lumayan banyak iklannya, artinya budgetnya dia sebenarnya sudah lumayan banyak buat iklan. Di outletnya atau di gerainya dia atau di kliniknya dia. Cuma ternyata arah iklannya salah. Nah, karena kebetulan dia belajar beriklannya dari orang yang mengajarkan iklan yang jual produk, misalnya produk digital cara jualnya gini gitu ya, e-course. Atau ada yang sekarang trennya itu adalah kalau punya TikTok Shop berarti cara iklannya gini, GMV Max gini-gini. Itu beda teman-teman dengan kalau teman-teman beriklan di bisnis yang punya bisnis lokal. Kalau teman-teman merasa aku punya Shopee, aku punya TikTok Shop, tapi saya juga punya kayak kemarin itu ada distributor toko skincare di daerah. Dia punya toko online di Shopee, tapi saya mau juga jualan di area sekitar saya. Gitu biasanya yang sering terjadi. Kalau seperti itu artinya teman-teman belajar yang online-nya juga, TikTok-nya juga, sama Shopee-nya juga yang untuk online. Tapi yang ini teman-teman pelajari cara beriklannya supaya outlet teman-teman ini bisa kelihatan di area sekitar teman-teman. Radiusnya itu biasanya sekitar 1 kilo, 2 kilo, sampai 10 km di radius sekitar outletnya teman-teman. Nah itu adalah nanti kita pakai iklan namanya Radius Ads Framework. Nah itu cara beriklannya nanti beda. Lalu ini ada beberapa lagi. Tadinya saya tidak ada pengalaman atau pengetahuan sama sekali tentang digital marketing. Tapi selama 2 hari ini nggak hanya full teori tapi juga ada tips dan trik yang menurut saya untuk pemula ini bisa jadi mengerti dan juga bisa dapat gambaran meta ads-nya itu kayak gimana pasangnya ya. Jadi kita praktek bareng, kalau teman-teman ada kendala nanti kita kasih tutorialnya juga untuk teman-teman bisa lihat juga. Lalu penjelasannya terstruktur, pemula juga bisa di bidang periklanan, masih bisa, dan apalagi didukung dengan sesi tanya jawab. Jadi tanya jawab ini biasanya di sebelum break itu kita ada sesi bedah toko. Jadi teman-teman punya toko, kita bedah, kalau ada yang mau dibedah biasanya kita bedah, konsultasi. Lalu kalau misalnya nanti setelah sesi kedua, itu biasanya di akhir-akhir sesi kita ada bedah toko lagi supaya bisa tanya jawab langsung dan teman-teman juga melihat dari peserta lainnya itu ada yang kita bedah tokonya, teman-teman bisa ngelihat polanya juga seperti apa. Nah ini contohnya ada alhamdulillah bisnis kuliner dimsum juga banyak yang melirik. Tadinya dia jualannya itu 1 booth, sekarang jadi franchise di kotanya usaha dimsum, termasuk viral karena menggunakan metode-metode yang saya bagikan ya. Ada akun publik, selebgram yang nano mikro, terus dengan sedikit ads juga. Akhirnya usaha crispy usus ayam Osose snack itu kemarin sempat ada yang daftar ya jadi kemitraannya gitu. Nah ini contohnya, ini bedah toko di saat sebelum istirahat atau di saat sebelum break. Jadi kita akan bedah tokonya teman-teman langsung supaya bisa langsung kelihatan seperti apa situasi tokonya teman-teman. Nanti kelihatan juga apa yang mesti di improve dari tokonya teman-teman. Jadi sifatnya ini live teman-teman, bukan rekaman. Karena biasanya orang di luar sana tuh jualnya tuh produk digital e-course gitu ya. Pengennya buat sekali, dijualnya berkali-kali. Tapi kita yang ikut tuh nggak bisa konsultasi jadinya ya. Nah kita jadinya nggak bisa tahu kita bisnisnya itu gimana cara nerapin di bisnis kita. Nah ini berbeda, ini 2 hari full live online workshop bersama dengan saya. Nanti ada sesi untuk tanya jawab juga supaya teman-teman bisa menanyakan langsung, diskusi langsung kendala yang dialami sama bisnisnya teman-teman. Nah ini contohnya sama Pak Ryan juga kemarin ada opa-opa ya. Opa-opa udah punya bisnis lama ya, tapi dia masih ikutan workshop waktu itu. Jadi ya nggak boleh kalah ya teman-teman ya. Mungkin sekarang melihat, wah ternyata banyak update-nya di TikTok, ada update keranjang kuning baru 1, keranjang kuning yang kedua ya. Tapi ini opa-opa aja waktu itu ikutan di Hyperlocal Marketing Bootcamp-nya gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman kalah dengan opa-opa ini ya. Apalagi teman-teman momentumnya itu adalah ya sekarang ya. Karena saya percaya bisnis itu adalah momentum. Ini akhir tahun, ini peak season. Kalau peak seasonnya lewat, teman-teman melewatkan sama seperti kemarin Ramadan. Kalau kita udah lewat Ramadan, tapi teman-teman yang lain kok bisa profit ya? Saya kok kayaknya nggak kecipratan profitnya ya? Nah ini momentumnya mendekati akhir tahun. Sekali lagi ini nggak butuh teman-teman jadi orang yang rajin, yang jenius, yang canggih. Karena orang rajin dan jenius itu bisa kalah dengan orang yang tahu momentum. Jadi kalau teman-teman mau memanfaatkan momentumnya, silakan klik yang ada link di
kolom komen itu berarti dari total harga kalau saya biasanya 2 hari di hotel itu 5,5 juta. Teman-teman dalam 1 hari workshop dapat Instagram, TikTok dan Google 3 platform sekaligus ya dengan harga berarti 545.000. Nah, nanti teman-teman tinggal klik aja yang ada di kolom komen atau bisa menuju ke s.id/LM Bootcamp atau Local Marketing Bootcamp. s.id/LM Bootcamp. Bales di grup juga bisa. Chat saya mau nanti di grup tempat mengirim ke sini, chat saya mau juga bisa supaya teman-teman bisa akses harga spesialnya dari 5,5 juta menjadi 545.000 aja. Nah, tapi sambil kita menunggu mungkin kita boleh tanya jawab juga supaya mungkin ada beberapa case tadi dari teman-teman yang bisa kita obrolin juga di sini barengan karena kebetulan di sini juga ada pakar Google-nya ya dari Pak Fahmi juga di sini. Jadi kita bisa diskusi barengan bersama dengan teman-teman dari pertanyaan yang teman-teman udah ada juga di kolom komen sama di Q&A. Saya kembalikan lagi, silakan Pak Fahmi. Oke, terima kasih Pak Yosef. Ini kesempatan yang wow banget ya. Dari 5 juta jadi 545. Full program 2 hari ya Pak Yosef ya? Tanggal 7 sama tanggal 8 November. Secara Iya Pak, online. 2 hari Betul. di hari Jumat dan Sabtu teman-teman kebetulan karena biasanya kemarin kita nyari jadwalnya agak susah di hari dekat-dekat weekend. Ternyata kebetulan yang besok ini bisa dan memang kita usahakan karena ini adalah workshop terakhir ya teman-teman ya. Karena kan sebentar lagi udah peak season. Kayaknya hari ini aja harusnya ada Pak Ryan juga tapi terkendala karena kita sendiri teman-teman sejujurnya ya sebagai agensi kita udah peak season juga ya Pak Fahmi ya. Jadi Yes, betul, ini betul, memang workshop terakhir saya di tahun ini. Kalau teman-teman mau ikut lagi nanti di tahun 2026 ya. Tapi udah lewat peak seasonnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ya tadi mau memanfaatkan momentum, teman-teman bisa join di workshop terakhir kita di tahun ini. Nanti kalau mau ikut lagi ada kesempatannya di tahun depan baru ada lagi. Oke. Kalau gitu bisa langsung diklik aja link yang ada di chat atau hubungi ke timnya Pak Yosef ya, langsung di RKP Management. Oke, untuk yang terakhir kita buka sesi Q&A. Pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah ada beberapa yang ada di chat. Atau mungkin kalau dari teman-teman semua yang ingin bertanya mengenai sesi webinar pada siang hari ini, monggo untuk diketikkan di kolom chat. Mungkin yang pertama tadi ada pertanyaan, dari Kak Mardi. Kayaknya ini ke Mas Radit pertanyaannya. Udah ada rating di Google Maps, tapi mau pindah lokasi. Apakah semua metriknya kereset dari nol lagi dan harus buat Google Maps-nya baru atau seperti apa? Itu bagaimana, Pak Radit? Oke, ini langsung saya jawab aja ya. Tadi dengan Yes. apa ini? Kak Mardi. Ya, Yes. oke. Kalau kondisinya sudah aktif, jadi untuk best practice-nya Kamardi ini nggak harus bikin dari nol lagi. Jadi nanti bisa langsung di setup aja ke lokasi yang baru. Justru kalau bikin baru akan jadi masalah. Jadi better pindahin yang lama aja ke tempat yang baru. Tapi dengan catatan tempat barunya udah settle ya, maksudnya udah ada lokasinya, pelangnya udah ready. Jadi semua tinggal dipindahin gitu. Oke. Mungkin semoga kejawab ya, Kak Mardi, dari jawaban dari Mas Bapak Radit. Oke, yang kedua mungkin ini nih untuk Pak Yosef. Dari Kaela Nur Darmawan, saya distributor ayam potong. Target market kami yaitu menjadi supplier ayam di kafe dan resto. Apa juga perlu optimasi TikTok dengan keranjang hijau? Iya, mungkin kalau kafe iya, tapi kalau kita targetnya mau supply ke resto-resto, saran saya memang lebih bagus kita pakai iklan TikTok atau kalau yang optimasi organik itu bisa disarankan pakai live aja. Karena live kita kalau teman-teman tadi lihat di tag location tadi kan ada tulisannya 3 km gitu ya tulisannya. Si TikTok itu tahu ada tulisan 3 km. Artinya dia bisa ngukur tempat kita ngelihat si tag location sama lokasi bisnisnya. Karena dia langsung ngasih angka 3 km teman-teman. Jadi dia tahu lokasi kita di mana. Jadi artinya TikTok itu men-tracking HP-nya teman-teman. Dan dia bisa ngasih angka 3 km. Nah, kalau teman-teman live TikTok tadi tempat daging potong, kita live itu akan disebarkan di radius dari sekitar tempat yang dekat sama lokasinya dari teman-teman itu berada. Dan artinya adalah
orang yang butuh restoran di sekitar teman-teman ada potensi akan ngelihat bisnis kita dan nanti bisa jadi supplier mereka. Jadi saya akan sarankan kalau mau yang berbayar bisa pakai iklan TikTok, tapi kalau sekarang momentumnya lagi ada karena fiturnya masih baru, itu dikencengin di live-nya aja gitu. Oke, oke. Berarti salah satu opsinya adalah dikencengin ke live ya, Pak ya. Untuk target ini kayak dia B2B, Pak ya. B2B Eh, ya. iya B2B. Jadi sangat amat bisa dilakukan. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Kak Alusia. Untuk Mas Radit, Kak, kalau belum punya Google Business atau Google Maps, apakah bisa diajarin cara bikinnya? Karena beberapa kali ini bikin tidak pernah berhasil ditampilkan oleh Google. Oke, kalau diajarin nanti bisa dibantu sama tim. Terus kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira kenapa itu biasanya kan ada penjelasannya tuh kenapa nggak bisa ditampilkan? Apakah belum terverifikasi? Karena biasanya kalau habis bikin Google Business Profile gitu ya, Google akan minta verifikasi tuh entah itu dari SMS OTP atau dari video submit gitu ya. Jadi kadang karena bisnisnya belum terverifikasi, Google nggak mau munculin bisnis tersebut sih Kak. Mungkin boleh di make it clear dulu nanti di kolom komen pertanyaan lanjutannya. Oke, 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 oke. Mungkin nanti bisa diinfo aja mungkin ya dari timnya Mas Radit ya untuk menghubungi Kak Alusya gitu ya. Untuk nanti ya, tadi bisa ya untuk dibantu ya Nggak bisa. untuk komunikasi lebih lanjut. Oke, siap kalau gitu. Coba ini ada pertanyaan lagi dari Kak Sinta Maharani. Ini kayaknya buat Pak Yosef. Pak Yosef, kapan F&B itu perlu mempertimbangkan TikTok Service Plus atau contoh use case-nya di restoran yang paling masuk akal? Ya, kalau restoran tadi kita bahas beberapa fitur. Kalau restoran itu yang lebih efektif itu dari batch-batch sebelumnya karena kita kan udah dari 2020 sampai 2025 teman-teman. Jadi saya melihat beberapa bisnis yang punya lokasi offline ini trennya beda-beda, fokusnya harus ke fitur yang mana. Kalau teman-teman yang cafe resto itu akan fokus ke banyakin kreator tadi, tapi kita harus tahu strategi cara berhematnya. Karena setiap bulan kita kalau punya cafe resto dan nggak datengin kreator, itu akan susah untuk menjualnya karena sekarang area resto cafe itu sangat kompetitif. Nah, gimana caranya kita bisa datengin konsisten, tapi kita nggak terlalu banyak buang budget besar. Maka harus tahu kolaborasi dengan kreator yang kecil, tapi punya impact. Nah, kalau bisa kreatornya gratis atau hemat, ekonomis bahkan gratis. Nah, itu nanti kita akan kasih tahu cara nyarinya. Kalau cafe lebih bagus ke kreator. Kedua adalah selain kreator itu tag location, itu juga bagus. Karena nanti dari kreator itu kreator yang akan ngepin tag locationnya kita. Nanti dari situ baru masuk ke Google Maps-nya yang direction. Jadi biasanya itu akan kita mainin kalau si cafe yang omsetnya itu akan banyak dari sini. Live-nya gimana? Live-nya pun bagus kalau mau diaktifkan, tapi sejujurnya ini bukan ibaratnya omset driver utama ya kalau di cafe. Tapi kalau misalnya diaktifkan live, biasanya sih ini ditaruh di sebelah resepsionis. Resepsionis, kita ada cafe ditaruh aja resepsionisnya lagi melayani orang, dia di live-in aja. Karena kelebihan live yang tipe service plus ini itu nggak sekompleks live shopping yang e-commerce yang harus ada dekorasi pakai baju-baju yang kayak kemarin itu ada voucher bucin terus pakai sayap-sayap gitu ya pakai dekorasi kostum gitu. Itu nggak seribet itu kok teman-teman yang live service plus ini itu sangat simpel. Bahkan wajah kita nggak kelihatan aja itu nggak apa-apa. Jadi artinya ini live shopping yang lagi momentum dan sangat simpel. Yang saya lihat di beberapa seperti villa di cafe atau resto itu ditaruh di resepsionis sambil resepsionisnya ini melayani customernya itu udah cukup untuk nambahin traffic atau leads dari online. Kalau cafe fokusnya di tadi pin location yang warna hijau sama di kreator. Oke, oke, oke. Tunggu insightful ya. Apalagi tadi ada fitur baru ya, Pak Yosef ya, yang di live tapi bukan keranjang produk, lebih ke keranjang service ya, betul ya? Yang Oh baru iya satu iya dua bulan betul terakhir ya. betul. Iya betul Itu Pak. jadi fitur yang menarik juga sih nantinya bisa dikembangin gitu. Apalagi F&B ya kan bisa bisa berkembangnya juga dimanapun itu. Oke, pertanyaannya apakah masih ada yang mau tanya lagi? Oke, mungkin sekedar mengingatkan tadi dari awal kita udah coba 2 jam untuk webinar ini berlangsung dari membahas mengenai Google, mengenai gimana caranya bisa muncul di Google, gimana caranya bisa visible di Google pencarian, dan juga pengembangan ke lokal SEO-nya. Dan juga tadi dari Mas Radit nge-share mengenai booklet ya Mas ya. Booklet step by step-nya cara untuk mengembangkan bisnis
how to do-nya secara praktikal. Itu tadi udah di-share sama Mas Radit, sama juga Pak Yosef udah share banyak hal, insightful banget dari 3 platform ya Pak ya, TikTok, Google, dan juga Instagram. Tentu semua itu nantinya akan ada bootcamp di tanggal 7 dan tanggal 8. Kalau yang ingin ikut bootcamp tersebut bisa langsung klik join di link yang telah diberikan oleh tim RKP Manajemen. Oke, kalau kayak gitu, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin webinar ini 2 jam tidak terasa ya kan, dari jam 2 tadi sampai jam 4 hari ini kita udah melaksanakan dan juga sharing session banyak hal. Sekali lagi, kalau misalkan tertarik ingin membahas lebih lanjut mengenai TikTok, mengenai Google, mengenai Instagram, bisa kunjungi link yang ada di kolom chat yang sudah di-share oleh tim RKP Oh iya, Manajemen. Pak Fahmi nih saya baru Ya, lihat juga ada yang tanya kebetulan kalau mau belajar yang TikTok itu kemana kalau yang e-commerce. Nah, kita teman-teman bisa cek di sosial media saya Yosef Abbas _ oke. tapi saya izin share screen sedikit juga karena ada event yang teman-teman bisa hadir atau bisa datang juga. Ini tuh buat saya tuh apa namanya, tiketnya Oke, itu oke, sangat-sangat oke. murah banget gitu ya, sangat-sangat murah banget, dan teman-teman yang mungkin juga berkendala untuk join apa workshop 2 hari dan sebagainya bisa dapat insight-nya tuh dari sini juga. Jadi ini adalah conference, kalau data conference. Saya juga ada di sana. Saya akan bicara di kalau data conference juga sebagai salah satu speakernya juga. Ini ada Mbak Imong, ada apa namanya, Kocun, ada mungkin ada yang kenal, ada di gadget ada Berto ya, ada beberapa orang-orang yang kita kenal dan sering lihat di TikTok juga. Ini nanti ada di 15 dan 16 Oktober. Jadi tinggal lusa ya, tinggal besok ya, tinggal 17 jam lagi. Jadi teman-teman kalau tertarik mau datang ke sini, terutama yang tadi nanya ke saya, aku maunya bukan hanya bisnis yang punya lokasi bisnis, tapi aku mau coba juga Mas, mau coba belajar yang TikTok Shop juga misalnya ya, yang punya bisnisnya bisa dikirim pakai logistik. Saya sarankan teman-teman datang ke sini, kita juga bisa ketemu langsung di sana karena saya ada booth RKP juga di sana dan saya jadi speaker di sana yang membahas kolaborasi afiliator TikTok. Nah, nanti di sana itu 15 dan 16. 15-nya itu awarding sama top-top affiliate yang besar-besar tadi. 16-nya itu istilahnya matchmaking. Jadi teman-teman yang seller diketemukan dengan teman-teman yang afiliator secara live, secara langsung di event itu. Itu kan enak banget ya teman-teman. Biasanya kalau ketemu affiliate harus scrolling DM dari TikTok. Nanti di sini itu datang langsung. Ini saya nggak mempromosikan, ini nggak ada link affiliate ya. Mentang-mentang affiliate dikira ada link affiliate ya. Ini saya nggak ada link affiliate sama sekali. Teman-teman bisa langsung ini aja daftar sendiri aja. Ini saya juga nggak terafiliasi sama Kalodata. Teman-teman daftar langsung aja ke websitenya kalodata.com/KISCC. Nanti di sini tuh bentuknya conference, topiknya juga macam-macam. Tapi kalau menurut saya teman-teman punya TikTok Shop tadi, punya produk yang mau dikirim tadi, itu di sini akan dapat banyak insight dengan harga yang masih cukup affordable juga ya, dan bisa ketemu langsung sama banyak afiliator di sana. Jadi ada 2 hari. Ini hari pertamanya itu conference, hari keduanya itu matchmaking. Jadi bentuknya berbeda karena di sini kan besar seperti ini yang kiri, yang sebelah kanan ini akan banyak meja-meja. Itu meja-meja antara meja-meja afiliator-afiliator besarnya. Jadi nanti ada afiliator-afiliator besar, kita sellernya itu akan muter-muter di sana. Nah, ibaratnya kayak pitching sama si afiliator-afiliator besarnya yang biasanya teman-teman lihat di layar TikToknya teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti ingin dapat experience-nya, mau coba gimana caranya kalau misalnya ke sana nego sama afiliatornya, nanti teman-teman bisa ikut aja hadir di sini. Ini tiketnya juga nggak terlalu mahal ya, hanya tiket conference mungkin 50 sampai 100 ribuan. Kalau data.com/KISCC itu nanti teman-teman bisa akses ke conference-nya dan ketemu dengan orang-orang yang background-nya expert dan bervariatif juga gitu. Oke, mungkin dari saya itu dulu teman-teman. Oke, siap. Kalau kayak gitu, ada 2 hari bisa dikepoin lagi buat kalau data anniversary ulang tahun ketiga dari kalau data. Untuk nambah insight lagi, lebih lagi mengenai afiliator, monggo silakan langsung untuk dicek ke kalau data. Oke, ternyata nggak sadar udah jam 4, Pak Yosef, Pak Iya. Radit. Udah lumayan lama kita webinar pada siang hari ini. Sekali lagi, untuk teman-teman semua yang mau coba kepoin lebih lagi mengenai apa yang udah kita bagikan kali ini, bisa ke websitenya Tovidev ya, dan juga ke websitenya dari RKP Manajemen. Jadi mungkin itu aja dari kami. Mungkin terakhir tadi saya belum nanya ke Pak Yosef. Ya. Untuk yang Oh, terakhir oke. Bapak, closing Penutup ya. statement teman-teman yang ada di sini Bapak.
Mungkin kalau tadi masalah momentum itu memang penting teman-teman, tapi kalau saya mau berfokus pada gini. Kita tahu TikTok itu boomingnya udah kemarin. Dari tahun 2021 udah ngelihat yang live-live-nya bisa sampai miliar-miliaran ya. Jadi waktu terbaik masuk TikTok itu sebenarnya udah dari dulu, dari tahun 2021, 2022. Itu waktu terbaik di TikTok. Tapi waktu terbaik kedua itu ya sekarang. Teman-teman harus memanfaatkan momentumnya sekarang karena sekarang ada banyak fitur baru yang teman-teman bisa manfaatkan untuk jadi momen kedua. Kalau yang kemarin teman-teman kelewatan, jangan sampai kelewatan yang ini juga teman-teman. Jadi harapan saya ini mendekati akhir tahun, teman-teman bisa memanfaatkan momentum ini untuk menaikkan grow bisnisnya teman-teman dari online, dari TikTok, dari Instagram dan juga dari Google. Oke, siap kalau gitu. Sekali lagi terima kasih Pak Yosef. Terima kasih juga Pak Radit. Terima kasih teman-teman semua yang hadir. Sekali lagi dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman, see you. Semangat Semuanya. terus.